Chapter 511. Keluar ke laut lagi. Setelah melihat Hanli berjalan ke formasi teleportasi tanpa ragu-ragu, para pembudidaya lainnya berhenti sejenak sebelum mengikutinya. Setelah melihat bahwa mereka bertujuh telah memasuki mantra formasi, lelaki tua botak itu tersenyum tipis dan membentuk gerakan mantra yang menyebabkan bintik-bintik cahaya putih melayang dari jarinya. Sambil menatap bintik cahaya putih, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya, "Karena kami mengirimmu ke Laut Bintang Luar secara rahasia, kamu tidak akan mengoceh tentang ini kan?" Pria berjubah bordir itu cerdas dan segera menjawab dengan ekspresi tulus, "Tentu saja tidak. Kami benar-benar berterima kasih kepada senior karena begitu akomodatif. Tidak mungkin kita melakukan hal yang merusak diri sendiri seperti itu. Lagi pula, apa gunanya kita mengatakan sesuatu?" Menatap pria berjubah bordir, dia dengan dingin berkata, "Jika kamu mengerti, maka bagus. Karena ada beberapa orang di Istana Bintang dengan posisi kami akan menerima peringatan keras yang paling buruk. Tetapi jika beberapa desas-desus datang, maka rekan Daoigu dan saya tidak akan begitu pemaaf. Selain itu, kami mendengar Anda takut jatuh tiba-tiba dan semua membawa manik-manik respons. Teliti, tetapi tidak perlu. Kami tidak akan mengotori reputasi kami dengan beberapa batu roh." Dia kemudian menyapu pandangannya melewati para pembudidaya lainnya sebelum jatuh ke Hanli. Senior benar-benar orang yang masuk akal. Junior hanyalah seorang yang hanya bisa memikirkan orang lain sehubungan dengan keinginannya sendiri. Pria berjubah bersulam itu memaksakan senyum tetapi samar-samar merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Tidak perlu berbicara omong kosong. Kamu sekarang sendirian?" Pria tua botak itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan menjentikkan jarinya, mengaktifkan formasi transportasi dengan segel sihir putih samar. Tiba-tiba, batu roh di sekitar formasi sihir berkembang dengan cahaya putih, menyebabkan ketujuhnya menghilang. Ketika lelaki tua botak itu melihat mereka berturut-turut berteleportasi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan bingung bertanya, "Apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi mereka jimat perpindahan palsu? Mengapa Anda memberi mereka yang asli? Ini bukan yang kami sepakati sebelumnya." Kultivator ilmiah dengan dingin mendengus dan berbicara sambil meringis, "Jika saya benar-benar mengeluarkan jimat perpindahan palsu, apakah Anda benar-benar percaya kami akan dilepaskan? Orang yang memberi kami harta sihir adalah seorang eksentrik Naschen Sol. Jika kita mengeluarkan jimat palsu, dia akan membunuh kita karena marah." Dia kemudian mengambil kain putih dan menyeka keringat dingin dari kepalanya. Pria tua botak itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Pembudidaya jiwa yang baru lahir? Saudara Qian, apakah Anda bercanda?" Orang itu jelas seorang kultivator yayasan pendirian yang terlambat. Pria keriput yang tertinggal itu bingung. "Saudara Gu harus tahu bahwa binatang roh saya, kelinci jiwa, tidak memiliki keterampilan selain mampu merasakan indera spiritual orang lain dengan tajam." Pria terpelajar itu kemudian membalik tangannya untuk mengungkapkan seekor binatang yang sangat mirip dengan anak kucing. Binatang roh itu memiliki telinga yang ramping seperti kelinci dan mata hijau berkilau yang terus-menerus melesat. Tampaknya menjadi binatang roh yang agak menggemaskan. Saat dia membelai jiwa kelinci, dia berkata, meskipun dia berhasil menyembunyikan auranya dengan semacam teknik pengendalian yang luar biasa, menyembunyikan dirinya dari bahkan kelinci jiwa, dia diam-diam menyapu indera spiritualnya melewati mantra formasi setelah kami membubarkan batasan pada dia. Ini memberi jiwaku kesempatan untuk mendeteksi ada sesuatu yang salah. Kelinci jiwaku mampu memberikan reaksi yang tepat terhadap formasi inti pertengahan dan bahkan pembudidaya formasi inti yang terlambat. Namun, itu tidak memberikan reaksi, tetapi hanya terus menggigil di dalam lengan bajuku. Itu hanya bisa berarti bahwa indera spiritualnya sangat mendalam, tetapi itu hanya pernah memberikan respons ini ketika kita mengunjungi para tetua. Jejak ketakutan terkandung dalam suaranya. Jika itu masalahnya, maka dia pasti seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Keringat mulai membanjiri kepala pria tua botak itu.
Bahkan jika tidak, maka dia pasti seorang kultivator formasi inti yang terlambat. Bagaimanapun, tidak perlu banyak usaha baginya untuk memusnahkan kita. Pria terpelajar itu berbicara tanpa ragu. Untungnya, Saudara Qian sangat cerdas. Jika kita mengeluarkan jimat palsu, kita akan membawa kehancuran kita sendiri. Saya awalnya mengira dia adalah individu yang cukup eksentrik untuk memberi kita masing-masing harta ajaib tanpa sakit hati sedikit pun, tapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, lelaki tua itu kemudian dengan takut bertanya, tetapi apakah akan ada masalah yang dihasilkan dengan mengirimnya ke lautan bintang luar? Masalah apa? Dia adalah seorang pembudidaya Nascen Sol gelandangan. Saya membayangkan dia menuju ke laut bintang luar karena dia tidak ingin terlibat dalam perang antara Istana Bintang dan Koalisi Starfall. Oleh karena itu, tidak akan ada masalah selama kita tidak memberitahu atasan kita bahwa kita mengizinkan pembudidaya Nascen Sol untuk berteleportasi ke Outer Star Seas. Jika tidak, kami akan dihukum berat. Setelah memberikan penjelasan kepada lelaki tua itu, wajahnya menjadi muram saat dia dengan menakutkan menatap pria keriput yang tercengang di sisi mereka. Saat pria terpelajar itu menatapnya dengan tajam, pria keriput itu tiba-tiba gemetar dan menyadari. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan berkata, "Aku tidak mendengar apapun yang baru saja kalian berdua katakan. Aku tidak akan berbicara omong kosong, aku." Sebelum pria keriput itu selesai, seberkas cahaya kuning diam-diam terbang keluar dan berputar di sekelilingnya beberapa kali sebelum dia hancur berkeping-keping. Pria tua botak itu mengingat harta sihirnya dan dengan muram berkata, "Dengan ini, tidak ada orang lain yang akan tahu. Meskipun kami memiliki hubungan bersama, sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Han Li dan 6 pembudidaya lainnya muncul di ujung lain dari formasi transportasi dengan kilatan cahaya putih di ruang batu yang lusuh. Han Li menyapu pandangannya ke sudut ruangan di mana seorang pembudidaya Istana Bintang dengan penampilan lemah berbicara dengan seorang pembudidaya berjubah abu-abu berwajah bekas luka. Ketika pembudidaya Istana Bintang melihat mereka muncul, dia memeriksanya dengan cemberut. Namun, dia segera kehilangan minat dan terus berbicara dengan pembudidaya berjubah abu-abu. Kultivator yang bertanggung jawab atas formasi berkata dengan nada tidak senang, "Saya sudah mengatakan ini. Saat ini ada perlengkapan di tempat yang membuat formasi hanya satu arah. Itu hanya dapat menerima, tidak mengirim. Sekte telah mengambil semua jimat perpindahan dari saya, dan bahkan saya tidak bisa lagi kembali. Tidak ada gunanya rekan Daoi mencoba memaksa saya." Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu berteriak dengan marah, "Omong kosong. Ada beberapa orang yang kembali beberapa hari yang lalu. Bagaimana formasi transportasi bisa berubah begitu cepat? Saya sudah menjelaskannya berkali-kali, tetapi Anda suka mengabaikan saya. Saya tidak lagi memiliki kewajiban untuk berbicara lebih jauh." Kultivator Istana Bintang memelototi pria itu sebelum duduk dan menutup matanya. "Kamu." Ketika pembudidaya berjubah abu-abu melihat bahwa dia diabaikan, kulitnya menjadi merah padam, tetapi dia tidak mengambil tindakan sedikit pun. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak melawan seorang pembudidaya Istana Bintang. Dia berbalik di tempat dengan sangat gelisah, tetapi ketika ekspresinya segera jatuh pada Han Li dan yang lainnya yang telah tiba, wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Dia berjalan ke arah mereka sebelum berhenti beberapa langkah di depan mereka dan memberi hormat kepada pria bersulam, yang jelas-jelas tampak sebagai pemimpin kelompok, sebelum dengan sopan bertanya, "Apakah Anda rekan Taois berasal dari kota bintang surgawi?" Setelah melihat bahwa pria berwajah bekas luka itu juga seorang kultivator pendiri yayasan yang terlambat, dia tidak berani mengabaikannya dan menjawab, "Itu benar, kami baru saja tiba." "Ada apa, rekan Daoi?" Namun, dia sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh kultivator berjubah abu-abu itu. Kultivator berjubah abu-abu bertanya dengan nada penuh harapan, "Saya Su Yun. Saya telah berada di laut luar selama beberapa tahun. Bisakah Anda memberitahu saya apakah koalisi Starfall benar-benar telah terbentuk dan apakah kota ini berada di ambang pertempuran atau tidak?"
Ketika pria berjubah bordir melihat ekspresi Suyun, dia tahu apa yang paling ingin dia dengar, namun, kebenaran hanya akan mengecewakannya. Oleh karena itu, ia menjelaskan dengan sangat terbuka, memang benar. The Righteous and Devilish Dao telah menempa koalisi Starfall dan segera menyatakan perang terhadap Star Palace. Karena kami tidak ingin terseret ke dalam konflik, kami berteleportasi ke sini. Saya khawatir rekan Daoi tidak akan memiliki cara untuk kembali untuk saat ini. Suyun berdiri di tempat dengan kaget dengan ekspresi sedih, bagaimana bisa? Saya ingin kembali dan membuat bahan-bahan yang diperoleh dengan susah payah ini disempurnakan menjadi pil obat. Buang-buang waktu. Setelah ini dikatakan, ada keheningan di ruangan itu. Meskipun telah memeras otak mereka untuk tiba di Laut Bintang Luar, mereka tidak berdaya tanpa cara untuk kembali. Setelah beberapa saat, ekspresi pria berjubah bordir berubah dan dia tiba-tiba berbalik ke pria berjubah abu-abu. Dia dengan ramah berkata, "Nama saya Yi Jing, dan ini adalah teman dekat saya. Karena rekan Taoi Su telah tinggal di sini selama beberapa tahun, dapatkah dia memperkenalkan pulau kedalaman yang menakjubkan kepada kami? Tentu saja, ini tidak akan gratis. Kami bersedia memberi Anda beberapa batu roh sebagai kompensasi." Meskipun Suyun belum pulih dari kesedihannya, dia masih menjawab dengan semangat, "Tidak perlu kompensasi. Karena Anda sudah menjawab pertanyaan saya hanya membalas budi. Harap jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki, dan saya akan menjawabnya semampu saya." Tiba-tiba, kelompok pembudidaya Yayasan Pendirian mengungkapkan kegembiraan pada prospek diberi pengantar ke tempat yang tidak dikenal ini. Itu akan terbukti cukup menguntungkan bagi mereka dalam upaya masa depan mereka. Ketika Han Li melihat ini, dia juga tersenyum. Dengan tangan disilangkan, dia berdiri di belakang mereka sambil menunggu penjelasannya. Chapter 512. Kota Blackrock. Yi Jing, pria berjubah bordir, menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan sebelum melihat pembudidaya istana bintang yang duduk di sudut. Agak tidak nyaman untuk berbicara di sini. Rekan Taoi Su, bagaimana kalau kita mengobrol di luar? Di luar, tentu. Suyun dengan acuh tak acuh menjawab. Yi Jing bersukacita, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan menoleh dan tersenyum lebar ke arah Han Li. "Saudara bengkok jiwa, bukankah lebih baik ikut dengan kami dan mendengarkan? Lebih baik lagi, kita bisa bekerja sama." Han Li menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. "Baiklah, aku juga ingin mendengar penjelasannya." Han Li kemudian dengan santai mengikuti mereka. "Apa, rekan Daoi itu bukan bagian dari kelompokmu?" Suyun cukup terkejut. Pria paruh baya berkulit gelap itu tiba-tiba berteriak dengan nada permusuhan. "Dia melakukan teleportasi bersama kami, tetapi sebelum itu, kami adalah orang asing." Yi Jing mengerutkan kening sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suyun tanpa kata mengangguk. Setelah mereka semua berjalan keluar dari ruang batu, para pendatang baru mengamati sekeliling mereka dengan takjub. Adegan itu sama sekali berbeda dari apa yang dilihat Han Li di Pulau Deep Jade. Mereka muncul di dalam kota pasar kecil. Meskipun tampak kasar dan hanya membentang sekitar 10 kilometer, kota itu seluruhnya terbuat dari batu hitam. Bangunan kumuh yang menampung formasi transportasi terletak di pusat kota. Itu ditopang oleh platform tinggi seperti altar dengan langkah-langkah menurun dari setiap sisi. Karena ketinggian medan di sekitarnya, mereka dapat melihat dengan jelas kota di sekitarnya. Kota itu tampaknya dikelilingi oleh tembok batu setinggi 12 meter bersama dengan penghalang berkilau putih yang lebat. Namun, ada gedung-gedung tinggi dengan berbagai ukuran di balik dinding. Anehnya, tidak satu pun dari mereka memiliki atap runcing, mereka semua datar. Pada pandangan pertama, meskipun kota itu penuh dengan bangunan, beberapa di antaranya dibangun secara mandiri. Bukan hanya serangkaian bangunan batu yang disatukan, tetapi lebih dari itu, banyak bangunan batu yang sering berbaris bersama.
Yang paling mengejutkan Han Li adalah beberapa manusia berbaur di antara para pembudidaya di jalan batu hitam yang kasar, kadang-kadang bergegas masuk dan keluar dari bangunan batu. Tapi ini tidak cukup untuk mengejutkan Han Li dengan sendirinya. Itu adalah fakta bahwa mayoritas manusia adalah wanita muda yang cantik. Adapun manusia lainnya, mereka adalah pria kekar dan pemuda yang lembut. Ketika rombongan Yi Jing melihat ini, mereka sama terkejutnya dengan Han Li. Karena mereka ingin melakukan perjalanan ke Laut Bintang Luar, wajar saja untuk melakukan penelitian di pulau-pulau terlebih dahulu. Namun, adegan ini benar-benar bertentangan dengan informasi yang mereka peroleh. Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Yi Jing. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Rekan Taois Liu, lihat lagi slip batu giok yang berisi informasi tentang pulau kedalaman yang menakjubkan. Mungkinkah kita salah? Aku akan melihatnya lagi." Wanita bermarga Liu buru-buru melihat melalui kantong penyimpanannya. Su Yun melambaikan tangannya dan menghentikan wanita itu menemukan slip batu giok. Tidak perlu mencari informasi di pulau kedalaman yang menakjubkan. Karena sebagian besar salah, wajar jika merasa terkejut. Ekspresi Yi Jing berubah. Salah? Apa artinya itu? Ini cukup sederhana. Pulau kedalaman menakjubkan sangat berbeda dari pulau binatang iblis lainnya. Semua pembudidaya diberi perintah pembungkaman sebelum mereka kembali, yang memungkinkan mereka hanya membocorkan informasi tertentu. Jika tidak, mereka akan menderita hukuman yang berat. Sulit untuk mengatakan apakah akan terbukti beruntung atau tidak bahwa Anda telah tiba di pulau ini. Informasi tertentu, mungkinkah itu karena Istana Bintang? Nyonya Liu tampak terganggu. Su Yun menghela nafas dan berkata, bukan Istana Bintang, tapi berbagai kekuatan bersatu yang memerintah pulau ini. Bahkan Istana Bintang tidak mau dengan ringan menyinggung faksi ini. Ketika kata-kata itu diucapkan, Han Li mengangkat alisnya sementara yang lain saling memandang dengan cemas. Su Yun terkekeh dan berbicara dengan nada yang keras dan memikat, "Hehe. Tempat ini tidak terlalu berbeda dari yang Anda bayangkan. Bahkan, untuk beberapa pembudidaya, itu adalah tempat yang hanya bisa mereka impikan. Blackrock City memiliki pasar tunggal dan merupakan satu-satunya kota di pulau kedalaman menakjubkan. Selama Anda memiliki batu roh atau inti iblis, itu adalah surga kultivator. Anda dapat membeli item yang tidak dapat diperoleh dari pulau binatang iblis lainnya. Terlepas dari apakah itu kapal budidaya kelas atas, harta sihir yang tangguh, binatang roh yang tak ternilai harganya, atau bahan yang sangat langka, tempat ini memiliki semuanya." Para pembudidaya dan manusia di dekatnya melirik karena suaranya yang keras. Tetapi mereka segera mengalihkan pandangan mereka dan melanjutkan perjalanan. Ketika Yi Jing mendengar ini, dia menjadi sangat bingung. Adapun Han Li, dia terus melihat sekeliling dengan ekspresi tenang seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Su Yun. Ketika Su Yun melihat ini, dia melirik Han Li dengan sedikit terkejut. Yi Jing menghela nafas panjang dan bertanya dengan suara berat, "Bisakah saudara Su memberi kami pengenalan tempat ini?" Su Yun tampaknya telah benar-benar pulih dari semangatnya yang rendah dan dengan jujur berkata, "Tentu saja saya bisa. Karena aku tidak bisa pergi untuk saat ini, bagaimana kalau aku memberimu penjelasan tentang kota saat kita berjalan-jalan? Seharusnya terbukti lebih berguna daripada memberikan penjelasan kosong sambil berdiri di tempat. Namun, jika ada yang memiliki rejeki nomplok di masa depan, tolong jangan lupakan saya. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada saudara Su. Kota ini tampak sangat berbeda dari yang lain." Yi Jing kemudian menatap seorang kultivator laki-laki dengan sedikit keheranan. Kultivator itu memegang seorang wanita fana dalam pelukannya dalam tampilan yang berani saat mereka berjalan di jalan, sangat tidak menarik bagi manusia dan pembudidaya lain di sekitar mereka. Su Yun tersenyum ketika dia melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia membawa mereka ke sebuah bangunan batu besar. Bangunan itu telah menarik perhatian Han Li karena merupakan salah satu yang terbesar di kota. Di kejauhan,
dia melihat dua wanita fana yang menawan berdiri di pintu masuknya. Ketika banyak pembudidaya memasuki gedung, mereka memberi mereka senyum ramah. Sepanjang jalan Suyun memperingatkan mereka dengan ekspresi serius, ingatlah ini. Meskipun ini bukan kota bintang surgawi, semua pertempuran sihir dilarang keras selain dari arena tertentu. Jika aturan ini dilanggar, itu akan dihukum mati tanpa pertanyaan. Pria paruh baya berkulit gelap itu berbicara dengan kaget. Apa? Hukuman ini bahkan lebih parah daripada kota bintang surgawi. Su Yin perlahan menjelaskan, benar, ini jauh lebih parah. Tapi seperti ini, pembudidaya yang memasuki kota mungkin benar-benar merasa nyaman tanpa harus khawatir. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada yang pernah berhasil melakukan balas dendam mereka dan berhasil meninggalkan kota hidup-hidup. Lagi pula, ada penjaga yang baru lahir jiwa senior setiap saat. Seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Pesta Yi Jing semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Hati Han Li bergetar hebat dan dia menjadi sangat waspada. Baik, mari kita tunda pertanyaan lagi sampai kita masuk ke dalam. Di bawah senyum dua wanita fana yang cantik, pesta itu dengan khawatir mengikuti Su Yun ke dalam gedung. Adapun Han Li, kilatan aneh berkedip dari matanya sebelum dia dengan penasaran mengikuti mereka. Setelah berjalan melalui pintu masuk yang besar, sebuah layar bundar besar menghalangi jalan mereka. Layarnya berwarna merah muda dan memiliki gambar pelayan istana yang terbang di langit. Meskipun gambar wanita itu ditampilkan dari belakang, itu tampak berfluktuasi seolah-olah dia benar-benar terbang. Dari cahaya merah muda redup yang dipancarkan layar, itu tidak mungkin menjadi alat sulap tingkat rendah. Di sisi layar, ada dua pintu setengah lingkaran. Dan di depan layar, ada seorang kultivator wanita yang mengenakan jubah istana biru dan tampaknya berusia 30 tahun. Dia dengan senang hati mengobrol dengan seorang kultivator laki-laki yang tersenyum. Tapi anehnya, terlepas dari penampilannya yang biasa, setiap gerakannya dipenuhi dengan pesona feminin yang dewasa. Selain itu, senyum yang dia kenakan saat dia berbicara menunjukkan daya tarik yang agak menggoda. Meskipun dia adalah seorang kultivator yayasan pendirian pertengahan seperti pria yang dia ajak bicara, pria itu benar-benar terpesona olehnya. Namun, ketika wanita itu melihat Su Yun dan yang lainnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan dia bertepuk tangan, menyebabkan seorang gadis fana keluar dari balik pintu. Saat pembudidaya laki-laki diseret ke belakang layar, dia menatap pembudidaya perempuan dengan ekspresi enggan. Chapter 513. Binatang Iblis dari Kedalaman. Yah, jika bukan rekan Daoisu, saya mendengar Anda ingin kembali ke kota bintang surgawi. Tetapi saya kira formasi transportasi masih tidak dapat digunakan. Suara wanita itu lembut dan memikat, memunculkan rasa nyaman bagi yang mendengarnya. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan tertawa pahit dalam pikirannya. Tampaknya mayoritas pembudidaya wanita yang dia temui mengembangkan semacam teknik sihir rahasia. Meskipun teknik sihir wanita ini jauh lebih rendah daripada milik roh peri Valet dan Yuan Yao, itu lebih dari cukup untuk dengan mudah menangkap pikiran beberapa pembudidaya pria kelas rendah. Dengan pemikiran itu, Han Li menyapu pandangannya ke seluruh kelompok pembudidaya. Yi Jing dan Su Yun mampu menjaga ekspresi mereka tetap lurus, tetapi para pembudidaya laki-laki lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar. Tatapan mereka tanpa sadar berkeliaran di tubuh wanita itu. Para pembudidaya ini adalah pendatang baru. Saya telah membawa mereka untuk melihatnya. Su Yun kemudian berkata dengan nada kesal, untuk kembali ke kota bintang surgawi, saya khawatir itu tidak akan terjadi untuk sementara waktu. Saya tidak berharap berita itu benar, pertempuran akan segera terjadi. Dengan mata bercahaya, wanita itu dengan mempesona menutupi senyumnya dan berkata, masih bagus bahwa kamu akan tetap di sini. Jika Anda pergi, saya akan kehilangan pelanggan yang saya sayangi. Pesona dewasa wanita itu telah sepenuhnya menangkap pria-pria yang rentan di pesta itu,
membuat dua wanita di antara mereka memerah karena marah. Kesal karena wanita itu menggunakan teknik sihirnya, Su Yun memanggilnya, "Nona Ming, mereka adalah tamuku. Sebuah lencana, tolong." "Hehe, baiklah." Tetapi tampaknya rekan Daoi ini seharusnya tidak memiliki masalah di pulau ini, kultivasi mereka tidak kalah dengan milikmu. Lady Ming terkekeh dan kemudian melirik Han Li dan Yi Jing sebelum menghapus teknik sihirnya, mengembalikan penampilannya seperti wanita biasa. Perubahan terjadi dengan cepat, menyebabkan yang lain berhenti sejenak sebelum mengungkapkan rasa malu. Wanita itu kemudian bertepuk tangan, memanggil seorang wanita fana muda dari balik tirai. Lady Ming dengan dingin berbicara kepada wanita fana itu, "Bawa Tuan Su ke pelelangan. Ini harus segera dimulai." Kemudian dengan lambaian tangannya, dia memberikan lencana giok hijau kepada Su Yun. Su Yun menerima lencana dan mengikuti wanita fana itu ke pintu samping tanpa pernah melihatnya. Tentu saja, Han Li dan yang lainnya mengikuti mereka dengan cermat. Begitu dia memasuki pintu, Han Li merasakan sedikit fluktuasi ki spiritual seolah-olah dia telah memasuki semacam batasan. Ekspresinya berubah sesaat sebelum kembali normal. Tatapan parti menjadi cerah saat mereka melihat pemandangan mempesona yang terbentang di balik layar. Ada jalan setapak panjang dengan lebar sekitar 6 meter yang menuju kedua aula yang luas. Aula kiri luas dan terang, dan selain beberapa pilar batu hitam tinggi, tidak ada penghalang lain yang terlihat. Selain itu, saat ini sibuk dengan aktivitas dengan sekitar 30 pembudidaya menunggu di sana, semuanya dalam satu baris file. Terlepas dari apakah pembudidaya ini laki-laki atau perempuan, mereka masing-masing ditemani oleh seorang wanita fana muda. Meskipun beberapa pembudidaya laki-laki dengan cabul menilai wanita berpakaian minim, hanya ada beberapa kata menggoda yang diucapkan paling banyak, mereka menahan diri seolah-olah mereka takut akan konsekuensinya. Di ujung barisan, ada sebuah ruangan kecil yang memiliki pintu yang bersinar dengan cahaya putih. Ketika para pembudidaya dalam antrean menempelkan lencana batu giok mereka ke pintu, pintu itu terbuka dan hanya mengizinkan satu orang masuk. Adapun aula besar di sebelah kanan, ditutupi oleh penghalang cahaya biru redup, menghalangi sepenuhnya dari pandangan. Tempat ini disebut Pavilion Permata Cerah. Ini mengkhususkan diri dalam menjual hasil panen dari laut luar. Barang-barang yang sangat berharga juga dapat dilelang di sini setelah dinilai dengan tepat. Ada beberapa bisnis serupa yang beroperasi di kota tetapi dijalankan oleh kekuatan yang berbeda, masing-masing didukung oleh pembudidaya Naschen Sol. Tentu saja, setidaknya sebanyak itu diperlukan untuk melakukan bisnis di tempat yang liar seperti laut luar. Ketika Lady Liu mendengar ini, dia menghirup udara dingin dan bergumam, begitu banyak pembudidaya jiwa yang baru lahir. Mungkinkah mereka dari Serikat Pedagang Empat Elemen? Su Yun dengan tenang berkata, Serikat Pedagang Empat Elemen? Mereka tidak memiliki kekuatan di sini. Sementara mereka memegang dominasi atas pulau-pulau binatang iblis lainnya, Pulau Kedalaman menakjubkan adalah satu-satunya pulau di mana banyak faksi bergandengan tangan untuk mengendalikannya. Sementara kekuatan ini saja tidak dapat bersaing dengan Serikat Pedagang Empat Elemen di Laut Bintang Dalam. Ketika bergabung bersama di sini, bahkan Istana Bintang tidak berani memperlakukan mereka dengan enteng. Namun, ini hanya terbatas pada Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Dari nada bicara Brother Su, sepertinya ada sesuatu yang unik tentang Pulau Kedalaman yang menakjubkan. Untuk alasan apa begitu banyak kekuatan berani menentang Serikat Pedagang Empat Elemen? Karena Yi Jing adalah orang yang cerdas dan licik, dia mendengar sesuatu yang salah dari kata-katanya. Dengan ekspresi biasa, Su Yun menjelaskan, "Hehe, Saudara Yi menebak dengan benar. Nama Kedalaman menakjubkan adalah karena laut terdekat yang tak terduga dalam dan dipenuhi dengan binatang iblis. Binatang iblis tingkat tinggi yang langka sering terlihat di kedalaman itu. Dikatakan bahwa binatang iblis bahkan kelas 8 dan lebih tinggi muncul di sana. Untuk binatang iblis tingkat tinggi inilah berbagai ahli jiwa baru lahir ini menentang Persatuan Pedagang Empat Elemen, melarang mereka untuk mendapatkan dominasi pulau.
Dikatakan bahwa ketika kedalaman ini ditemukan, banyak pertempuran meletus antara Serikat Pedagang Empat Elemen dan berbagai kekuatan sebelum Istana Bintang kemudian turun tangan untuk bertindak sebagai mediator. Setelah beberapa kondisi yang tidak diketahui tercapai, pulau itu diserahkan kepada berbagai kekuatan untuk dikelola bersama. Pada saat itulah dilarang untuk menyebarkan kebenaran pulau kedalaman mendalam ke Laut Bintang Dalam. Jika tidak, seseorang akan mendapati diri mereka dicari mati oleh kekuatan gabungan. Han Li cukup kagum dengan ini. Adapun yang lain, mereka merasa lebih terkejut. Binatang iblis kelas 8 atau lebih tinggi adalah eksistensi yang setara dengan pembudidaya Naschen Soul. Mereka benar-benar ada di sini. Yi Jing tidak bisa menjaga ketenangannya. Saya tidak terlalu yakin. Saya tidak pernah melihat mereka secara pribadi. Namun, memang ada orang yang berburu binatang iblis kelas 7. Paviliun Permata Cerah menjual inti iblis kelas 7 di mana para pembudidaya jiwa yang baru lahir bersaing dengan harga yang luar biasa. Su Yun kemudian mendecakkan lidahnya dengan kagum. Han Li, yang diam sampai sekarang, mengerutkan kening dan bertanya, apakah rekan Daoisu berarti bahwa binatang iblis lebih mudah ditemukan di kedalaman? Su Yun melirik Han Li dengan terkejut. Setelah berhenti berpikir, dia berkata, binatang iblis sedikit lebih mudah ditemukan di kedalaman. Namun, karena seringnya kemunculan binatang iblis tingkat tinggi di sana, ada juga banyak pembudidaya yang menemui ajalnya. Karena kelompok Yi Jing belum pernah mengunjungi pulau binatang iblis lain, mereka agak skeptis dengan kata-kata ini. Tapi Han Li berhasil mendapatkan pemahaman terhadap kedalaman. Tampaknya ini adalah tempat di mana bahaya datang seiring dengan kekayaan. Jadi itu sebabnya tempat ini sangat aneh. Pesta menjadi sunyi sebelum wanita fana yang membimbing mereka dengan hormat bertanya, Tuan, apakah Anda ingin pergi ke aula pengamatan harta karun atau aula perebutan harta dulu? Tidak ada yang bisa dilihat di Treasure Viewing Hall. Hanya beberapa ahli penilaian yang melihat barang-barang tak dikenal sebelum menawarkan untuk menukarnya dengan batu roh atau melelangnya. Mari kita pergi ke Treasure Wures Hall sebagai gantinya. Barang-barang di sana akan memperluas perspektif semua rekan Taois. Su Yun jelas akrab dengan tempat ini. Tanpa menunggu wanita fana itu memimpin, dia berjalan ke aula kanan. Ketika dia mendekati penghalang cahaya, dia tanpa kata-kata menekan lencana giok ke sana, menyebabkan lubang melingkar muncul. Dia kemudian memberi isyarat kepada sisa pesta sebelum masuk. Ketika Yi Jing dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung masuk dalam barisan. Ketika Han Li melihat ini, dia melihat wanita fana dengan hormat menunggu di luar dan dengan rasa ingin tahu bertanya padanya, kamu tidak perlu masuk ke dalam? Wanita fana itu tersenyum lebar pada Han Li dan menjelaskan, kami manusia tidak diizinkan memasuki aula perebutan harta karun. Pelayan ini akan menunggumu di luar. Han Li mengangguk dan berjalan melewati penghalang cahaya biru tanpa sepatah kata pun. Penghalang cahaya kemudian menutup dengan sendirinya. Interiornya cukup kasar dan sederhana. Selain beberapa kursi kayu, hanya ada panggung selebar 10 meter di ujung aula. Ada seorang lelaki tua yang berdiri di belakang panggung dengan fasih berbicara ke batu biru bersinar yang dia pegang di tangannya. Sekitar 30 pembudidaya dari berbagai kelas berdiri di bawahnya, terdiri dari pembudidaya ki kondensasi dan yayasan pendirian. Tidak ada pembudidaya formasi inti di antara mereka. Orang tua itu dengan hormat berkata, batu cahaya biru ini adalah alat sihir atribut api yang disempurnakan dari bahan yang luar biasa. Pemiliknya mengajukan penawaran mulai dari 500 batu roh. Menurut aturan lama, setiap tawaran yang meningkat harus setidaknya 30 batu roh lebih. Mari kita mulai penawarannya. 530 batu roh, 570, 600. Setelah lelaki tua itu selesai, banyak pembudidaya mulai meneriakkan tawaran. Meskipun tawarannya tidak bisa dikatakan berapi-api, tawaran terakhir masih berhasil mencapai hampir 700 batu roh. Seorang pembudidaya yayasan pendirian muda kemudian berjalan dan membeli alat ajaib hanya menggunakan batu roh sebelum segera mengambilnya.
Selanjutnya, kami memiliki alat sihir atribut bumi. Orang tua itu terus melelang item berikutnya tanpa penundaan. Hanli secara alami tidak tertarik pada alat sulap dan mengalihkan pandangannya melewati tempat kejadian. Dia melihat Suyun berbisik kepada sisa pesta di sudut aula. Hanli kemudian berjalan dengan ekspresi tidak berubah. Chapter 514. Kapal budidaya wanita. Lady Liu dengan ragu berkata kepada Suyun, ini sepertinya tidak berbeda dari pelelangan biasa. Apakah kita benar-benar akan melihat item yang luar biasa di sini? Suyun berkata dengan ekspresi misterius, tenang. Meskipun lelang sering terjadi di mana saja dari setiap beberapa hari hingga setengah bulan, setiap lelang akan selalu menampilkan beberapa item yang luar biasa. Meskipun mereka tidak melelang bahan yang paling berharga, mereka masih jarang terlihat di lautan bintang dalam. Dia kemudian melihat Hanli berjalan dan memberinya senyuman. Hanli dengan santai menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan yang membuat mereka agak terkejut. Rekan Taois Su, ada berapa banyak pembudidaya di kota Blackrock? Sepertinya tidak banyak orang yang hadir. Suyun dengan tenang mengakui, Brother Crook Soul benar-benar cerdas. Meskipun ada tempat tinggal sementara seperti penginapan di kota Blackstone, tidak ada tempat tinggal permanen untuk pembudidaya asing. Pembudidaya kelas tinggi mungkin memiliki tempat tinggal gua mereka sendiri di pulau lain. Adapun pembudidaya kelas rendah, mereka mungkin berlindung di desa-desa kecil dan kota-kota di pulau-pulau lain dengan manusia. Sementara semua pembudidaya datang ke kota Blackstone untuk melakukan bisnis, pembudidaya kelas rendah sejauh ini adalah yang paling sering ditemukan. Yi Jing berhenti sejenak sebelum mengajukan pertanyaan yang bahkan membuat Hanli bingung. Tapi bukankah setidaknya seseorang harus menjadi yayasan pendirian untuk bertahan hidup di laut luar? Mengapa ada begitu banyak manusia dan pembudidaya ki kondensasi di sini? Suyun dengan tenang menjawab, pertanyaan saudara Yi menyerang pada titik yang paling penting, yang merupakan perbedaan terbesar antara pulau kedalaman menakjubkan dan pulau-pulau binatang iblis lainnya. Untuk pulau binatang iblis lainnya, beberapa pembudidaya kelas tinggi pergi ke sana untuk berburu binatang iblis sebelum kembali setelah mengumpulkan cukup bahan. Tetapi untuk pulau kedalaman menakjubkan, beberapa tahun setelah berbagai kekuatan menetap di sini, beberapa tambang batu roh ditemukan di beberapa pulau terdekat, dan beberapa lokasi produksi untuk bahan budidaya yang diperlukan juga didirikan, menyebabkan pulau itu menjadi sepenuhnya mandiri. Memadai. Dengan demikian, beberapa pembudidaya mencari nafkah di sini dan menyeret keluarga mereka, akhirnya menghasilkan banyak manusia dan pembudidaya kelas rendah di kota ini. Saya juga mendengar bahwa kekuatan yang mengelola kota Blackstone perlahan-lahan memindahkan pasukan utama mereka ke kota ini. Saya rasa dalam beberapa puluh ribu tahun, tempat ini akan menjadi laut bintang dalam kedua. Namun, selain dari kota Blackstone, desa-desa di pulau-pulau lain tidak bisa dianggap aman. Desa-desa kecil itu sering dimusnahkan oleh serangan mendadak dari binatang iblis tingkat tinggi. Situasi saat ini di tempat ini sangat mirip dengan bagaimana laut bintang dalam pertama kali muncul. Setelah itu dikatakan, pesta itu dibuat tercengang. Yi Jing menghela napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan termenung, mengapa istana bintang dan kekuatan lain tidak terlibat dengan tempat ini? Suyun dengan dingin mendengus dan berkata, tempat ini jauh dari kemakmuran seperti laut bintang dalam. Selain itu, masih ada lebih dari cukup ruang kosong di laut bintang dalam untuk mereka perebutkan. Jam berapa mereka harus meluangkan waktu di atas lautan yang sunyi ini? Faktanya, kekuatan lain sebenarnya menantikan faksi yang mengatur pulau itu memindahkan pasukan mereka ke pulau ini. Maka akan ada beberapa faktor yang berperan di laut bintang dalam yang kacau. Dia jelas masih murung tentang istana bintang yang tiba-tiba menutup formasi transportasi. Setelah pihak Yi Jing mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal dan tidak berbicara lebih jauh tentang subjek setelah saling melirik. Karena mereka adalah pembudidaya yayasan pendirian yang rendah,
akan lebih baik bagi mereka untuk menahan diri dari berbicara tentang kekuatan yang jauh di luar kendali mereka. Jangan sampai mereka menarik malapetaka. Setelah menjual beberapa alat dan bahan sulap, seorang pria paruh baya berpakaian biru muncul di belakang pria tua yang bertanggung jawab atas pelelangan. Dia memegang sebuah kotak merah berisi bola seukuran kepalan tangan yang berwarna putih di tengahnya dan ungu di tepinya. Ketika Suyun melihat ini, semangatnya bangkit. "Rekan Taois, lihatlah. Ini adalah salah satu barang terpenting yang dilelang di Kepulauan Kedalaman Menakjubkan, telur binatang iblis. Tidak ada kekurangan harta berharga seperti itu. Barang-barang ini memiliki harga astronomis di Laut Bintang Dalam, tetapi mereka dapat ditemukan jauh lebih murah di Pulau Kedalaman Mendalam. Ini karena terlepas dari beberapa telur binatang tertentu, sebagian besar dari mereka tidak dapat dipindahkan melalui formasi teleportasi. Ketika mereka diteleportasi, sebagian besar telur mati. Itulah sebabnya setiap kali telur binatang iblis langka muncul, binatang roh biasanya ditetaskan dan dipelihara sampai dapat mentolerir formasi transportasi sebelum dibawa kembali ke Laut Bintang Dalam. Ini, tentu saja, setelah pembudidaya kelas tinggi menawar sejumlah besar batu roh untuk itu. Telur binatang iblis, mata Yi Jing cerah. Dia selalu bermimpi membesarkan binatang iblis tingkat tinggi. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dengan mengatakan itu, mereka nantinya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan binatang roh mereka sendiri. Di Laut Bintang Dalam, menemukan binatang roh yang baik adalah masalah yang sangat sulit. Ini adalah telur Valet Cloud Eagle. Setelah mencapai kedewasaan, ia menjadi binatang iblis kelas 4. Meskipun hanya mengetahui teknik sihir pertahanan sederhana, ia memiliki tubuh seperti bulu baja dan lebih cepat dari alat sihir terbang kelas atas. Dengan cakar yang dapat dengan mudah menembus pertahanan pembudidaya yayasan, itu dapat dianggap sebagai binatang iblis yang langka dan tidak diragukan lagi merupakan pilihan optimal untuk penggarap pendirian yayasan. Harga awal adalah 2.000 batu roh. Setiap tawaran harus meningkat setidaknya 100. Tawaran sekarang akan dimulai. Orang tua itu tampak cukup percaya diri tentang popularitas telur binatang iblis. Setelah hanya memberikan pengantar singkat, dia memulai penawaran tanpa penundaan. Ketika para pembudidaya di bawahnya mendengar bahwa penawaran telah dimulai, mereka segera mulai memanggil harga mereka. Meskipun binatang iblis kelas 4 tidak begitu tertarik pada pembudidaya formasi inti, mereka cukup cocok untuk pembudidaya yayasan pendirian. Ini karena tidak hanya binatang roh tingkat tinggi yang harganya jauh lebih mahal, tetapi waktu yang dibutuhkan mereka untuk menjadi dewasa juga terlalu lama. Bahkan jika mereka menggunakan teknik rahasia untuk mempercepat penuaan mereka, itu masih akan memakan waktu terlalu lama bagi seorang kultivator yayasan pendirian. 2.500 batu roh, 2.700, 3.000. Telur Valet Cloud Eagle dengan cepat memecahkan 3.000 batu roh sebelum akhirnya diisi 3.300 batu roh oleh seorang pembudidaya wanita yang bersemangat. Pria paruh baya berkulit gelap itu menatap telur di tangan wanita itu dan bergumam, ini benar-benar jauh lebih murah daripada Laut Bintang Dalam. Jika ini adalah kota bintang surgawi, binatang roh terbang semacam ini akan dengan mudah mengambil lebih dari 5.000 batu roh. Selain Hanli, semua yang lain menyaksikan adegan ini dengan mata cerah. Ketika Suyun melihat ini, dia dengan sadar tersenyum. Selanjutnya, lelaki tua itu melelang telur binatang roh kelas 3 diikuti oleh binatang iblis kelas 4, keduanya dengan harga yang cukup mahal sebelum menyimpulkan lelang telur binatang roh. Setelah melihat apa yang dilelang selanjutnya, Nyonya Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah terkejut. Apa yang terjadi? Yang lain di pestanya juga tampak terkejut. Dua wanita cantik yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun berdiri di samping pria tua itu. Meskipun mereka hanya memiliki kultivasi di lapisan ketiga ki kondensasi, mereka berdua adalah kultivator asli. Dari sikap patuh mereka saat dibawa ke atas panggung, sepertinya kedua pembudidaya wanita itu adalah barang yang akan dilelang.
Su Yun tidak mengungkapkan kejutan sedikitpun, dan memberi isyarat agar mereka mendengarkan apa yang akan dikatakan orang tua itu. Selanjutnya, kami memiliki 2 kapal budidaya kondensasi Ki kelas rendah. Mereka hanya mengembangkan seni kultivasi 5 elemen dasar, dan keduanya tidak tercemar. Menurut permintaan mereka, hanya pembudidaya yayasan menengah atau lebih tinggi yang dapat menawar mereka. Tawaran awal untuk masing-masing dari mereka adalah 2.000 batu roh. Setiap kenaikan tawaran harus. Sejak lelaki tua itu membawa kedua wanita itu ke atas panggung, banyak pembudidaya pria di bawahnya mulai melirik para wanita. Namun, kata-kata lelaki tua itu cukup terseret untuk waktu yang lama dan tidak ada yang mengucapkan tawaran. 2 pembudidaya laki-laki yang duduk di depan kelompok bahkan mulai berbisik-bisik. 2.000 batu roh untuk membeli bejana budidaya wanita lapisan ketiga. Jika Anda benar-benar menginginkan selir, tidakkah Anda ingin pergi ke tempat lain dan membeli seorang gadis fana? Ketika mereka menjadi tua, Anda bisa memberikan mereka batu roh dan membiarkannya pergi. Jika itu adalah kapal yayasan pendirian, saya akan lebih dari bersedia untuk menghabiskan lebih banyak batu roh. Kau sedang bermimpi. Apakah Anda pikir Anda seorang kultivator formasi inti? Jangan lupakan adat di sini. Kapal pendirian yayasan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang-orang seperti kita. Dengan jumlah batu roh itu, akan lebih menguntungkan untuk membeli telur binatang roh. Ketika Han Li mendengar obrolan mereka, meskipun dia merasa kagum, tanda-tanda itu segera menghilang dari wajahnya. Dia sudah lama mendengar desas-desus tentang beberapa kekuatan yang diam-diam memelihara beberapa pembudidaya wanita muda dengan tujuan tunggal sebagai wadah budidaya. Bahkan ada beberapa pembudidaya kelas tinggi yang menganugerahkan pembudidaya wanita sebagai hadiah. Tetapi terlepas dari bagaimana dikatakan, pelelangan terbuka kapal budidaya wanita tidak pernah terjadi di Laut Bintang Dalam. Itu benar-benar mengejutkannya betapa terbukanya hal itu terjadi di sini. Yi Jing dan rekan-rekannya berhasil menenangkan ekspresi mereka. Bagaimanapun, bejana kultivasi adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia kultivasi. Namun, karena mereka memiliki 2 pembudidaya wanita di pesta mereka, situasi saat ini cukup tidak nyaman. Rekan Taois tidak perlu merasa terkejut. Para wanita ini rela bertindak sebagai wadah budidaya tanpa paksaan. Karena bakat mereka secara keseluruhan sangat buruk, akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi hingga tingkat kultivasi yang tinggi menggunakan metode biasa. Mereka tidak memiliki tetua untuk diandalkan, dan tidak ada kekuatan yang bersedia menginvestasikan batu roh yang dibutuhkan untuk memelihara mereka. Oleh karena itu, ini adalah satu-satunya metode mereka di Outer Star Seas karena mereka merasa menghina melakukan pekerjaan fana dan bunuh diri untuk pergi berburu binatang iblis. Karena mereka telah berhasil berkultivasi, mereka akan mengambil inisiatif untuk menjadi wadah kultivasi untuk kultivator pria kelas atas. Dengan demikian, mereka dapat memberikan rumah mereka sejumlah besar batu roh dan berhasil memperoleh pilar penopang untuk diri mereka sendiri. Jika mereka dapat memperoleh bantuan dari seorang kultivator laki-laki, mereka akan dapat menjadi selir atau memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Secara alami, bahkan ada pembudidaya wanita kelas atas yang mengambil inisiatif untuk menjadi kapal budidaya karena alasan lain. Tetapi dalam hal ini, pembudidaya laki-laki kelas bawah dilarang menawar. Itu yang diharapkan. Su Yun perlahan menjelaskan ini seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan pemandangan itu. Chapter 515. Paviliun Jempol Emas. Yang lain menanggapi penjelasan Su Yun tentang pembelian kapal budidaya dengan diam. Lagi pula, dengan 2 rekan kultivator wanita saat ini di sisi mereka, sulit untuk berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Han Li mengelus dagunya tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Dia tidak membutuhkan wadah untuk meningkatkan kultivasinya, dia juga tidak mampu menyimpan sesuatu yang begitu rumit di sisinya.
Meskipun kapal pembudidaya wanita ini membangkitkan perasaan tidak nyaman dan kasihan dalam dirinya, dia menutup mata karena dia enggan untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, dua pembudidaya wanita di atas panggung memasang ekspresi kekecewaan karena tidak menerima satu tawaran pun. Melihat ini, Soo-yun memberikan penjelasan dengan senyum tipis, kultivasi mereka agak terlalu dangkal. Meskipun mereka bersedia menjadi wadah budidaya, mereka tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada pembudidaya kelas yang lebih tinggi. Karena itu, tidak ada yang mau mengambilnya. Namun, itu belum tentu mutlak. Jika secara kebetulan seorang pembudidaya yayasan pendirian menyukai penampilan mereka, tidak jarang mereka nantinya dibeli dengan harga tinggi. Yi Jing memaksakan tawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Soo-yun dengan tenang tersenyum dan sepertinya tidak keberatan. Item berikut untuk dilelang adalah lebih banyak item yang jarang terlihat di Inner Star Seas. Namun, Han Li mengungkapkan ekspresi malas, tidak mau membuang lebih banyak waktunya untuk melihat mereka. Saat dia sedang mencari alasan untuk pergi, Soo-yun sepertinya menyadari ketidaksabaran Han Li dan mengambil inisiatif untuk mengatakan, meskipun lelang ini tidak memiliki barang yang lebih bagus, lelang gabungan tahunan memiliki beberapa item yang benar-benar langka muncul. Rekan-rekan Taois harus melihatnya ketika itu terjadi. Untuk saat ini, saya akan memperkenalkan Anda ke area lain di Black Rock City. Tentu saja, Yi Jing dan yang lainnya tidak menolak karena mereka saat ini kekurangan batu roh dari biaya teleportasi. Kelompok itu mengangguk dan mengikuti Soo-yun keluar dari Treasure Hall. Wanita Fana yang menunggu di luar aula menemani mereka sampai mereka meninggalkan paviliun permata cerah. Kelompok beberapa puluh bangunan ini adalah tempat tinggal sementara di mana manusia asing tinggal untuk sementara waktu. Manusia yang ingin mencari nafkah di Black Rock City harus mendaftar terlebih dahulu di sini. Banyak keuntungan bagi pengelola kota. Jika mereka tidak dapat menemukan pekerjaan setelah jangka waktu tertentu, mereka harus meninggalkan kota Black Rock. Misalnya, wanita Fana yang kami lihat di paviliun permata cerah semuanya tinggal di sini. Gedung yang sama besarnya itu adalah toko bahan mentah terbesar di kota, paviliun jempol emas. Mereka mengkhususkan diri dalam menjual segala macam bahan langka. Dikatakan bahwa selama Anda mengetahui nama bahannya, toko akan selalu dapat menjualnya kepada Anda. Meskipun ini agak berlebihan, reputasinya cukup besar. Adapun 3 bangunan yang dekat dengan itu, Soo-yun membawa pesta itu ke jalan dan berbicara dengan sangat akrab. Ketika Han Li mendengar tentang paviliun jempol emas, hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba berhenti. Soo-yun bingung dan berhenti sejenak sebelum bertanya, rekan jiwa bengkok Taois, apakah ada yang salah? Pesta Yi Jing melirik Han Li di belakang mereka dengan ekspresi yang sama bingungnya. Han Li melihat sekilas ke langit sebelum menundukkan kepalanya untuk dengan tenang berkata, aku memiliki sesuatu yang harus kuurus sendiri, dan aku harus berpisah denganmu di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi jika masa depan mengizinkannya. Suaranya membawa nada yang tak terbantahkan. Soo-yun dan Yi Jing terkejut mendengar ini. Mereka tidak ingin seorang kultivator tingkat tinggi seperti Han Li meninggalkan parti mereka. Tapi ketika mereka mencoba untuk mendesaknya untuk tinggal, kilatan dingin berkedip dari mata Han Li saat tatapannya menyapu melewati mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Kata-kata oposisi mereka tertelan tanpa sadar, dan mereka hanya bisa bergumam ketika mereka melihat Han Li menghilang ke paviliun jempol emas. Pada saat itu, keduanya dengan bingung saling melirik dengan keringat dingin menetes di punggung mereka. Yang lain di sisi mereka memandang keduanya dengan bingung, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Orang itu, Yi Jing memaksakan tawa dan berpikir untuk mengatakan sesuatu. Karena rekan Daois Crook Soul tidak mau bepergian bersama kita, biarkan dia. Ini keputusannya. Mari kita terus melihat jalan lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Soo-yun buru-buru memotong Yi Jing dan mengambil inisiatif untuk berjalan di jalan lain. Yi Jing kemudian tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Soo-yun, rekan Taois Yi. Tindakan orang itu adalah misteri yang tak terduga.
Mari kita putuskan hubungan dengannya. Jika tidak, kita mungkin mendapati diri kita mengundang kematian jika kita tidak berhati-hati. Ternyata kultivasi rekan Daois Kruksol jauh melampaui kita. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Ekspresi Yi Jing berubah beberapa kali setelah mendengar ini. Setelah melirik paviliun jempol emas, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti mereka. Pada saat itu, Han Li sudah dibimbing oleh seorang pemuda yang lembut ke dalam ruangan yang didekorasi dengan elegan. Meskipun paviliun jempol emas tampak seperti satu bangunan batu besar dari luar, interiornya terdiri dari banyak ruangan, masing-masing khusus menjual segala macam bahan. Tanpa formalitas sedikitpun, Han Li telah memasuki paviliun jempol emas dengan tujuan untuk melihat pelayan perusahaan. Apakah itu kultivator lain? Ini tidak akan mudah dicapai. Tetapi setelah mengungkapkan kultivasi formasi inti yang sebenarnya, dia segera dibawa ke ruang tamu yang terhormat. Pembudidaya formasi inti tidak dapat diperlakukan dengan enteng bahkan di kota Blackstone. Setelah menunggu beberapa saat di dalam ruangan, seorang lelaki tua dengan penampilan biasa masuk sambil tersenyum. Wajah rekan Taois cukup asing. Ini pasti kunjungan pertama Anda ke Golden Tam Pavilion. Saya adalah pelayan perusahaan, Li Sun. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Han Li. Dia adalah seorang pembudidaya formasi inti awal seperti Han Li. Dengan nada yang tidak tunduk atau sombong, Han Li menjawab, "Ini benar-benar pertama kalinya saya di sini di pavilion Anda yang terhormat. Selain itu, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan rekan Dao Li. Saya harap Anda tidak keberatan, tolong, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan membantu Anda semampu saya." Stuart Lee cukup mengesankan. Tanpa menanyakan Han Li pertanyaan apapun, dia sudah menamparkan dadanya dengan janji dan setuju. Tampilan jujur dan mengesankan ini meninggalkan kesan positif pada Han Li. Namun, orang tua itu tidak memiliki keterampilan untuk melihat teknik penyamaran Han Li. Dia menerima penampilan sakit-sakitan Han Li sebagai pria parubaya tanpa kecurigaan sedikitpun. Han Li samar-samar tersenyum dan langsung menyatakan niatnya tanpa kepura-puraan sedikitpun. "Saya ingin membeli bahan untuk memurnikan pil. Namun, saya hanya mengetahui namanya dari zaman kuno dan tidak dapat menemukannya. Saya berharap untuk mencoba keberuntungan saya dengan datang ke sini dan bertemu dengan Anda, rekan Dao Li." Li Sun dalam hati menghela nafas lega dan menjawab dengan senyum berseri-seri, "Hehe. Ini hanyalah masalah sepele. Itu tidak masalah." Dia kemudian mengubah ekspresi dan dengan dingin berbicara ke arah pintu, "Hamba pergi menjemput Gu Yu." "Ya." Pelayan muda itu dengan cepat lari. Li Sun berbalik ke arah Han Li dan tersenyum, "Tolong tunggu sebentar, rekan Taois. Meskipun Gu Yu hanya seorang pembudidaya ki kondensasi, ia telah melakukan penelitian ekstensif tentang formula dan obat-obatan pil kuno. Aku yakin dia tidak akan membuatmu kecewa." Han Li tersenyum tipis di wajahnya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain, ketika seberkas cahaya merah terbang ke dalam ruangan. Lampu merah berputar sekali di sekitar bagian atas ruangan, sebelum secara akurat mendarat di tangan lelaki tua itu. Itu adalah jimat yang mencari. Ekspresi aneh berkedip dari mata Han Li saat jimat itu terbakar di dalam tangan pria tua itu. Pramugara menatap api di tangannya sebelum dia memadamkannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li dengan ekspresi terkejut. Sikap lelaki tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ramah. "Aku benar-benar kurang sopan santun. Saya tidak berharap Brother Kruksol baru saja tiba di Blackrock City hari ini. Pemilik toko ini seharusnya memperlakukanmu dengan sangat hormat." Dalam waktu singkat itu, dia berhasil menemukan asal-usul umum Han Li, yang membuat Han Li terkejut. Namun, ekspresinya mempertahankan senyum tenang, tidak mengungkapkan apapun dari pikiran batinnya. Han Li mengecilkannya, "Rekan Taois terlalu sopan. Saya harus menggunakan banyak trik untuk sampai di pulau kedalaman menakjubkan. Aku tidak bermaksud menarik begitu banyak perhatian."
Orang tua itu dapat melihat bahwa Hanli tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh dan dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Dia kemudian mengobrol tentang beberapa cerita menarik tentang pulau kedalaman menakjubkan yang sangat menarik minat Hanli. Pada saat itu, seorang pria cendekiawan paruh baya memasuki ruangan dan sangat memberi hormat kepada keduanya. Dia dengan hormat berkata, "Guyu memberi hormat kepada para senior ini. Junior menunggu instruksi Anda." Penampilannya elegan dengan aura yang agak canggih. Dia memiliki janggut hitam panjang dan dua mata hitam yang bersinar. Li Sun mengangguk padanya dan memberi isyarat padanya. Orang tua itu memerintahkannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Jiwa bengkok senior ini memiliki beberapa pertanyaan tentang obat-obatan spiritual kuno. Jawab dia dengan jujur. Guyu berdiri tegak dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terserah kamu." Junior akan menjawab dengan kemampuan terbaiknya. Chapter 516. Rumput Gema Setan. Melepaskan kepura-puraan yang tidak perlu, Hanli dengan belak-belakan bertanya, "Apakah rekan Daoigu mengetahui tentang Tousan Leaf Deo, 1000 daun embun?" Guyu berhenti sejenak sebelum dengan cepat menjawab dengan bergumam, "Nama ini memiliki sedikit kesan pada saya. Seandainya Anda bertanya kepada saya tentang hal itu beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan tahu." Dalam 2 tahun terakhir, junior ini memperoleh catatan kuno yang kebetulan menyebutkannya. Junior ini kebetulan memiliki duplikasi pada slip batu giok. Apakah senior ingin melihatnya? Karena itu, Guyu mengungkapkan ekspresi yang agak hati-hati. Hanli bersukacita dan mau tidak mau mengungkapkan kegembiraan di matanya. Menekan kegembiraan di hatinya, Hanli tersenyum dan berkata, "Lebih baik kamu memiliki catatannya. Jika saya menemukannya, maka saya harus benar-benar berterima kasih." Guyu juga cukup senang. Mampu menerima bantuan dari seorang pembudidaya formasi inti adalah hal yang benar-benar beruntung. Dia dengan cepat menepuk-nepuk tubuhnya sebelum mengeluarkan slip batu giok kuning dan memberikannya kepada Hanli dengan kedua tangan. Guyu dengan hormat berkata, "Ini adalah batu giok. Silakan periksa, senior." Hanli dengan belak-belakan menerima slip batu giok dan dengan cepat membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, ekspresi Hanli berubah dari kegembiraan menjadi keraguan dan kemudian kontemplasi. Li Sun dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan Hanli. Setelah melihat ekspresi Hanli berubah beberapa kali, emosi yang tak terlukiskan berkedip dari matanya. Guyu sangat khawatir, takut bahwa 1000 daun embun yang disebutkan di slip giok bukanlah item yang Hanli cari. Hanli akhirnya mengingat indera spiritualnya dari slip batu giok dan perlahan berkata, "Ya, ini barangnya." Namun, kegembiraan di matanya telah sangat memudar. Setelah tatapan lelaki tua itu berkedip, dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang merepotkan tentang 1000 daun embun?" Hanli tersenyum pahit. "Aku tidak menyangka item ini akan sangat merepotkan untuk didapatkan. Ini terkait erat dengan binatang iblis kelas 8. Li Sun dengan terkejut melirik Hanli dengan ekspresi tidak percaya. "Binatang iblis kelas 8? Hanli menghela nafas dan tanpa daya menjelaskan, "Itu benar. 1000 daun dew sebenarnya adalah ekstrak dari Demon Echo Grass. Lebih tepatnya, dari Demon Echo Grass yang tumbuh mendekati binatang iblis kelas 8. Li Sun terdiam oleh kata-kata Hanli. Dia secara alami tahu apa itu Demon Echo Grass. Itu adalah sesuatu yang sering tumbuh di dekat sarang binatang iblis karena membutuhkan bertahun-tahun paparan ki iblis untuk tumbuh dan menopang dirinya sendiri. Namun, Demon Echo Grass yang ditemukan di dekat sarang binatang iblis kelas 8 adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun dikabarkan bahwa binatang iblis kelas 9 dan bahkan kelas 10 telah terlihat di Laut Bintang Luar, pada akhirnya, mereka hanya muncul dalam rumor. Adapun orang tua itu, binatang iblis kelas tertinggi yang dia lihat di kota Blackrock adalah binatang iblis kelas 7, apalagi binatang iblis kelas 8.
Li Sun melihat bahwa tatapan Han Li menunjukkan keheranan dan keputusasaan. Pil obat berharga macam apa yang dia rencanakan untuk disempurnakan, untuk benar-benar membutuhkan bahan yang tidak dapat dipercaya? Setelah bermain-main dengan slip giok di tangannya, dia mengungkapkan sedikit keraguan sebelum mengatakan sesuatu kepada Gu Yu yang mengejutkannya. Slip giok ini memiliki beberapa catatan yang mungkin perlu saya periksa lebih lanjut di masa depan. Apakah dapat diterima rekan Daoi Gu untuk memberikan slip batu giok ini kepada saya? Gu Yu berhenti sejenak dan kemudian dengan jujur berkata, jika senior menggunakannya, silakan ambil. Melihat bahwa Gu Yu cukup menyenangkan, Han Li menganggukkan kepalanya dan membalik tangannya, memanggil botol kecil dan jimat dengan gambar pedang kuning kecil di atasnya. Sebagai senior Anda, saya tentu tidak bisa membiarkan Anda keluar dari tangan kosong ini. Botol itu memiliki beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi Anda, dan ini adalah jimat harta karun. Silakan dan bawa mereka. Han Li kemudian dengan santai melemparkan barang-barang itu kepadanya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Setelah menerima barang-barang itu, Gu Yu tidak dapat menahan kegembiraannya dan berulang kali berterima kasih kepada Han Li. Untuk seorang pembudidaya ki kondensasi seperti dirinya, barang-barang ini benar-benar berharga. Karena jiwa bengkok senior telah menganugerahkan harta kepadamu, kamu boleh pergi untuk sementara waktu, Gu Yu. Li Su cukup terkejut melihat kemurahan hati Han Li, tapi dia masih ingat untuk mengabaikan Gu Yu dengan ekspresi tenang. Dalam sekejap mata, mereka sekali lagi menjadi satu-satunya dua orang di ruangan itu. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu selain masalah itu? Tolong jangan ragu untuk bertanya. Li Sun berbicara dengan cara yang sangat terus terang. Karena itu masalahnya, ada satu hal lain yang aku ingin merepotkanmu. Mungkinkah Anda menjual tanduk dari Agate Beast? Hehe, rekan Daoi datang ke tempat yang tepat. Meskipun Agate Beast Horn adalah bahan yang sangat langka, saya berhasil membeli 2 tanduk seperti itu bulan lalu. Jika rekan Daoi menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada Anda segera. Orang tua itu bertepuk tangan sambil tersenyum dan segera memberi perintah untuk diantarkan tanpa jeda sesaat. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Han Li saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, seorang pelayan muda memasuki ruangan sambil membawa kotak kayu indah di atas piring perak. Rekan Taois, lihatlah. Apakah tanduk batu akik ini memenuhi harapan Anda? Han Li dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangan ke kotak kayu. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya biru dilepaskan, memperlihatkan tanduk spiral sepanjang setengah kaki. Tanduk tajam itu bersinar dengan cahaya biru yang sangat cemerlang. Han Li kemudian menutup kotak kayu dengan ekspresi puas, tidak buruk. Ini akan sangat cocok. Bisakah rekan Daoi memberitahu saya berapa banyak batu roh ini harganya? Li Sun tersenyum ramah dan berkata, toko ini membeli klakson untuk 5.000 batu roh. Karena rekan Daoi membutuhkannya, Anda hanya perlu mengembalikan biayanya. Tentu saja, Han Li tidak akan menawar harga. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan yang setara dengan batu roh kelas menengah sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menerima batu roh dengan lambaian lengan bajunya dan kemudian bertanya dengan senyum lebar, apakah rekan Daoi Bengkok Soul memiliki rencana dalam pikiran setelah kedatangannya di pulau itu? Meskipun kekuatan sihir rekan Taois sangat dalam, binatang iblis di sini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak sedikit pembudidaya formasi inti yang terluka parah dengan menangani lautan sendirian. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda ke beberapa pembudidaya kelas yang sama? Akan jauh lebih aman jika Anda berangkat ke laut bersama-sama. Han Li tersenyum setelah mendengar ini. Tujuan dari perilaku sopan dan ramah lelaki tua itu sejak awal adalah untuk menariknya masuk. Terima kasih banyak atas kebaikan rekan Daoi Li. Namun, saya harus segera bersiap untuk memperbaiki beberapa pil obat. Dan setelah saya mengkonsumsi pil, saya harus memasuki pengasingan untuk beberapa waktu. Aku tidak akan pergi berburu binatang iblis dalam waktu dekat. Han Li memberikan penolakan yang halus dengan ekspresi malu,
Tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak mau melakukan perjalanan ke laut dengan pembudidaya yang tidak dikenal. Meskipun sedikit kekecewaan melintas di wajahnya, dia segera melanjutkan tanpa peduli, tidak apa-apa juga. Jauh lebih aman untuk terlebih dahulu meningkatkan kultivasi seseorang dan keakraban seseorang dengan wilayah tersebut. Namun, jika rekan Daois Kruksol kemudian ingin menemukan teman, jangan lupakan saya. Han Li secara alami setuju dan lebih lanjut mengobrol dengan lelaki tua itu sejenak sebelum pergi. Orang tua itu melihat Han Li pergi di pintu keluar gedung sebelum kembali ke dalam. Tepat ketika lelaki tua itu duduk, dia tiba-tiba mendengar suara dengan tenang berkata, "Bagaimana? Akankah orang ini berguna bagi kita?" Siluet samar segera muncul dari lukisan pemandangan di dinding, memunculkan orang lain ke dalam ruangan. Pria berpakaian putih itu tetap berada di udara sambil diselimuti cahaya biru, membuat tampilan yang agak misterius. Pria tua itu dengan percaya diri berkata, "Tidak perlu khawatir. Meskipun kami hanya mengobrol sebentar, dari penampilannya yang aneh, kultivator jiwa bengkok itu seharusnya adalah kultivator gelandangan yang bepergian sendiri. Selama dia menyaksikan bahaya bepergian ke kedalaman sendirian, dia akan mengetahui keuntungan dari tawaran saya. Dia akan kembali cepat atau lambat." Pria berpakaian putih itu dengan dingin membantah, itu tidak dijamin." Li Sun menggelengkan kepalanya, "Apa? Seorang pembudidaya formasi inti awal dapat menjelajahi kedalaman dan berburu binatang iblis sendirian?" Kultivator berpakaian putih terdiam sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia bukan kultivator formasi inti biasa. Ketika Anda mengobrol di dalam ruangan, saya bisa merasakan seseorang mengawasi saya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia tidak melirik ke arah aku bersembunyi, aku curiga dia menyadari keberadaanku dan hanya memilih untuk tidak mengungkapkannya." Orang tua itu tercengang. Dia kemudian dengan bingung berkata, "Apakah kamu tidak salah? Teknik penyembunyian Anda adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diungkapkan oleh pembudidaya tingkat tinggi. Jangan bilang bahwa orang jiwa bengkok ini sebenarnya adalah pembudidaya formasi inti yang terlambat." Pria berpakaian putih itu dengan ragu berkata, "Sulit untuk dikatakan. Sangat mungkin dia mengolah seni kultivasi yang tidak biasa atau memiliki harta yang aneh." Setelah mengitari ruangan beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya mengerutkan kening dan berkata, "Biarkan saja. Terlepas dari apakah kultivator ini luar biasa atau biasa, kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengannya. Bagaimanapun, itu adalah keputusan yang benar." Kultivator berpakaian putih mengangguk setuju dan tidak berbicara lebih jauh. Chapter 517. Pulau di Kabut. Pada saat pembudidaya berjubah putih dan lelaki tua itu menyelesaikan diskusi mereka, Han Li sudah memasuki toko barang lain-lain di dekat paviliun jempol emas. Dia membeli peta laut setempat dan informasi tentang binatang iblis yang berkeliaran di sekitar sana sebelum pergi. Setelah menemukan daerah terpencil, Han Li mulai mencari informasi. Setelah hanya sekilas, Han Li tanpa sadar mengerutkan kening. Ada terlalu banyak area berbahaya di sekitar pulau kedalaman mendalam. Mungkinkah binatang iblis kelas tinggi sering berkeliaran di area ini? Adapun lokasi kedalaman yang terkenal, tidak terlalu jauh dari pulau. Han Li akan dapat mencapainya setelah hanya terbang setengah bulan ke selatan dengan kecepatan penuh. Namun, kedalamannya benar-benar luas, mencakup lebih dari 5 juta kilometer wilayah yang bergerigi dan tidak rata. Ini bahkan tanpa menyebutkan kedalaman wilayah yang tak terduga, karena belum ada yang benar-benar menjelajahi jangkauan terjauhnya. Setelah Han Li membaca sekilas melalui slip batu giok, dia dengan cepat menyimpannya. Berdiri di tempat dengan ekspresi serius, dia menundukkan kepalanya saat mulai berpikir dalam-dalam. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, Han Li mengangkat kepalanya, mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian langsung terbang keluar dari Black Rock City tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah meninggalkan kota,
Hanli segera berubah menjadi seberkas cahaya biru dan membubung di langit. Pulau kedalaman mendalam adalah pulau berukuran sedang, tetapi selain dari kota Black Rock, pulau itu benar-benar tandus. Tidak ada satu desa atau kota pun yang terlihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya para pembudidaya dan manusia tidak membangun tempat tinggal di bagian lain pulau. Hanli dengan cepat terbang menjauh dari pulau kedalaman menakjubkan. Setelah mengangkat kepalanya ke langit dan menentukan arahnya, dia menuju ke utara. Saat ini, dia ingin menemukan sebuah pulau di mana pembudidaya hampir tidak muncul. Ia tidak ingin berada di area ramai dan menarik perhatian. Akibatnya, ia sengaja memilih untuk terbang jauh dari kedalaman menakjubkan. Tidak banyak pembudidaya di laut sekitar pulau kedalaman menakjubkan. Selain itu, semua pulau itu memiliki pembudidaya dan manusia yang tinggal di sana. Hanli tidak repot-repot berhenti di salah satu dari mereka dan menembak melewati mereka tanpa mempedulikan. Jelas bahwa Laut Utara memiliki pembudidaya yang jauh lebih sedikit seperti yang dia harapkan. Setelah terbang selama sekitar 12 hari, dia jarang melihat pembudidaya lainnya. Dan ketika dia bertemu dengan mereka, pembudidaya kelas rendah akan segera menyimpang dari jalannya, dan pembudidaya kelas tinggi akan mengawasinya dengan waspada. Seperti pulau binatang iblis lainnya, membunuh orang lain untuk harta mereka adalah kejadian biasa. Hanli juga sangat waspada. Setelah terbang selama 2 hari dan akhirnya tidak melihat jejak pembudidaya lain, Hanli mengubah arah dan mulai terbang ke barat. Menurut peta, akan ada beberapa pulau dengan urat nadi kecil di arah itu. Karena pembuluh darah roh di pulau-pulau ini memiliki tingkat rendah, dan jarak dari kedalaman menakjubkan jauh, bersama dengan kurangnya keamanan dan berbagai alasan lainnya, sangat sedikit pembudidaya yang tinggal di sana. Dalam kasus manusia, mereka semua tinggal di pulau-pulau di dekat pulau kedalaman menakjubkan, memastikan tingkat keamanan tertentu. Tentu saja, Hanli tidak peduli dengan kondisi ini. Dia hanya ingin melihat dan melihat apakah ada pulau yang dia sukai. Sekitar 30 km di depannya, Hanli melihat sebuah pulau kecil. Ini akan menjadi pulau tak berpenghuni keempat dengan urat nadi yang dia temui sejauh ini. Pulau itu tidak besar, tetapi medannya tidak biasa dan bervariasi. Ada lanskap tandus, hutan lebat penuh dengan pohon-pohon yang tidak dikenal, padang rumput dengan bunga-bunga indah dan bahkan pegunungan kecil. Hanli menyapu indera spiritualnya ke pulau itu dan tidak menemukan jejak pembudidaya lain yang tinggal di sana. Vena roh di pulau ini tidak bermutu rendah. Meskipun ukurannya kecil, itu sebenarnya adalah vena roh kelas menengah puncak. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai vena roh kelas atas, itu masih melepaskan banyak ki spiritual. Tampaknya alasan mengapa pembudidaya lain meninggalkan pulau ini sendirian bukan karena vena roh, melainkan lingkungan pulau kecil yang sangat aneh. Namun, ada sesuatu tentang pulau yang disukai Hanli secara khusus. Kabut putih luas yang mengelilinginya. Kabut itu tidak alami, itu diproduksi oleh beberapa pusaran air di dekatnya. Meski kabut menutupi sisi pulau, kabut tidak menyelimutinya dari atas. Hanli cukup kagum dengan pemandangan itu, tetapi ketika dia menyelam ke perairan terdekat dan melihat pulau itu dari bawah air, sumber kabut menjadi jelas. Di dasar pulau, ada lubang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan ribuan ikan perak ramping yang melesat melewatinya. Sementara ikan itu tampak tidak berbeda dari ikan kecil biasa, setelah menangkap satu dengan tangannya yang tertutup kekuatan spiritual, Hanli menemukan bahwa itu tidak memiliki sisik. Sebaliknya, itu ditutupi dengan duri tajam dari tulang perak. Seandainya orang biasa mencoba memegangnya, mereka akan ditinggalkan dengan tangan tercabik-cabik. Saat Hanli melihatnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, ikan penghancur laut. Ikan kecil ini adalah binatang iblis kelas 1 yang hidup di kumpulan besar dan menyemburkan air dari permukaan laut sebagai sumber kesenangan. Sumber nama konyolnya kemungkinan karena paku seperti besi yang menonjol dari tubuhnya.
Dengan begitu banyak ikan penghancur laut di sekitar pulau, mereka mampu menyemburkan air laut yang cukup untuk menutupi seluruh pulau dalam kabut. Itu memang membuat pemandangan yang langka. Jika Hanli tidak menemukan burung silverwing dalam perjalanannya dan mengejarnya melalui kabut, dia tidak akan pernah menemukan pulau itu. Dia pasti baru saja melewati kabut. Melihat sedikit kabut laut di kejauhan sangat umum. Setelah berputar-putar di sekitar pulau beberapa kali, dia dengan cepat mengambil keputusan untuk mendirikan tempat tinggal guanya di pulau ini. Pulau apalagi yang mungkin lebih rahasia dan disukainya selain pulau ini? Vena Roh kecil terletak di pegunungan sepanjang 5 km di pulau itu dengan beberapa puncak yang jarang. Puncak tertinggi mencapai ketinggian 120 meter. Karena sangat kecil, Hanli tidak memiliki pilihan untuk tempat tinggal gua yang luas. Oleh karena itu, dia hanya mencari lembah kecil di bagian bawah pegunungan dan mulai membuat terowongan melalui batu. Dengan budidaya Hanli saat ini, itu praktis mudah baginya untuk mengukir tempat tinggal gua mirip dengan yang sebelumnya. Setelah beberapa hari yang singkat, dia berhasil menyelesaikan mengukir garis besar umum tempat tinggal barunya. Hanli tidak tertarik untuk mengukir detail yang lebih baik dari kediaman guanya. Sebagai gantinya, dia pertama-tama meletakkan beberapa alat formasi yang telah dia sempurnakan secara pribadi, yang mencakup kediaman guanya dan pegunungan dalam batasan mantra. Di kejauhan, pegunungan tidak lagi terlihat dan digantikan oleh hutan yang menghijau. Hutan ilusi dengan mulus berbatasan dengan hutan terdekat tanpa cacat sedikit pun. Dari atas, Hanli dengan hati-hati memeriksa pegunungan dengan dagu di tangan dan merasa agak tidak nyaman. Jika seorang pembudidaya kelas tinggi kebetulan melewati kabut seperti dia, pembatasan ini tidak akan cukup untuk menipu mereka. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Hanli langsung terbang kembali ke kediaman gua barunya dan dengan cepat memeriksa bahan yang dia miliki sebelum mulai memperbaiki beberapa item di ruang rahasia. 7 hari kemudian, Hanli muncul sekali lagi dari kediaman guanya dengan selusin set alat formasi serupa. Kumpulan bendera formasi dan pelat formasi ini sangat kasar, dan sama sekali tidak mengesankan. Tetapi setelah Hanli menempatkan mereka di berbagai area di seluruh pulau kecil, aliran kabut mulai muncul dengan liar dari masing-masing formasi. Segera, hamparan kabut baru bergabung dengan kabut air laut yang ada untuk sepenuhnya menyelimuti pulau itu, menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Dengan cara ini, setiap pembudidaya yang lewat akan kesulitan menemukan pulau itu kecuali mereka terbang di ketinggian rendah. Setelah memeriksanya dari setiap sudut, Hanli akhirnya merasa nyaman. Meskipun dia telah menghabiskan tidak sedikit batu roh untuk mengaktifkan begitu banyak formasi, dia tidak peduli sedikit pun. Dia lebih dari bersedia untuk bangkrut sendiri untuk menghindari potensi bencana. Hanli kemudian kembali ke kediaman guanya dengan kecepatan tertinggi sebelum memalu beberapa detail yang lebih baik dari kediaman guanya seperti ruang serangga, kebun herbal, dan sebagainya. 2 hari kemudian, Hanli sedang duduk di dalam sebuah ruangan batu dengan ekspresi serius. Dia membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok kuning yang diberikan Guyu kepadanya, dengan hati-hati menyaring isinya. Dengan kedutan di wajahnya, dia mengeluarkan indera spiritualnya dari slip batu giok dan memasuki keadaan perenungan yang mendalam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berjalan di sekitar ruang batu beberapa kali sebelum memasang ekspresi yang lebih berat. Dia kemudian mencengkeram kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok putih. Hanli menatapnya sejenak sebelum perlahan membuka kotak itu untuk mengungkapkan beberapa manik-manik kecil berwarna pelangi. Chapter 518. Ngengat meraj api. Hanli dengan gesit meraih salah satu manik-manik di dalam kotak dan memegangnya di antara jari-jarinya di dekat matanya. Setelah menatapnya sejenak, Hanli perlahan menutup matanya dan meninjau gambar dari apa yang dia lihat di slip batu giok.
Gambar itu adalah mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya pelangi dan memiliki lebih dari 10 manik-manik kecil yang mengambang di sekitarnya. Mutiara yang lebih kecil itu tampak persis sama dengan yang ada di tangannya. Adapun mutiara pelangi besar, itu adalah pil Heavenman yang dia lihat menembak keluar dari Heaven Void Cauldron. Gambar aneh ini telah muncul di slip batu giok tanpa deskripsi sedikitpun, memprovokasi suasana misteri. Ketika Han Li menyapu pikirannya melewati gambar di slip giok yang diperolehnya dari Guyu, dia tercengang. Karena alasan itulah dia memutuskan untuk menambahkan jimat harta karun sebagai pembayaran untuk slip giok. Kalau bukan karena ini, dia hanya akan memberi Guyu pil obat paling banyak. Slip giok memiliki banyak gambar aneh, tetapi masing-masing dari mereka tidak memiliki deskripsi apapun. Ada gambar alat sulap dan harta karun, serta banyak binatang iblis dan monster hantu yang belum pernah dilihat Han Li sebelumnya. Setelah melihat gambar Heavenman Pill di antara mereka, dia merasa bahwa gambar-gambar ini pasti sangat signifikan. Han Li dengan hati-hati mengingat foto-foto ini dan akan memperlakukannya dengan sangat penting jika dia melihatnya di masa depan. Namun, Han Li melirik manik-manik dalam kasing dengan sedikit kecanggungan. Tidak ada keraguan bahwa manik-manik pelangi ini memiliki hubungan yang kuat dengan pil Heavenman. Mengapa lagi mereka muncul bersama dalam gambar? Setelah mempertimbangkan bahwa manik-manik telah disempurnakan dari kerangka Zenith Brilliance, dia tiba-tiba teringat laba-laba Bloodjet Zenith Brilliance. Mungkinkah murid pengkhianat Bonsage telah memasuki Heaven Void Hall dengan laba-laba dan memperoleh pil Heavenman? Ini adalah salah satu penjelasan yang mungkin mengapa tulang Zenith Brilliance berubah warna menjadi pelangi dan mengapa mereka terbentuk menjadi manik-manik setelah terkena api. Dari pengalaman Han Li dengan meminum banyak pil obat, pil Heavenman pasti belum sepenuhnya disempurnakan, atau sifat obatnya begitu ganas sehingga mengharuskan seseorang untuk terus menyempurnakannya setelah dikonsumsi. Dari dugaan ini dan penampilannya yang menonjol di slip batu giok, tampaknya manik-manik pelangi ini memiliki hubungan yang signifikan dengan mutiara Heavenman. Meskipun menggunakan tubuh seorang kultivator sebagai tungku pil untuk menghasilkan pil obat jarang terlihat di dunia kultivasi, Han Li secara pribadi pernah menyaksikan ini sebelumnya. 5 elemen kor darah membekukan sekolah Black Vien adalah salah satu contoh yang sangat berdarah dan tirani. Tapi dengan semua ini dikatakan, itu hanya angan-angan Han Li pada akhirnya. Dia tidak akan buru-buru menelan mereka tanpa pertimbangan lebih lanjut. Dengan pemikiran lebih jauh, dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersembunyi ini dan menuju ke ruangan serangga. Kamar serangganya saat ini tidak sesederhana seperti di kota bintang surgawi. Mereka dibagi menjadi 5 kamar batu dengan ukuran berbeda. Di antara 2 ruangan ini adalah 2 kelompok terpisah dari kumbang pemakan emas milik Han Li. Salah satu kawanan telah mengikuti Han Li melalui Heaven Void Hall dalam tampilan kekuatan yang luar biasa. Dengan puluhan ribu kumbang pemakan emas telah mengkonsumsi tidak sedikit semut api besi. Kawanan lainnya terdiri dari 1000 elit yang dia tinggalkan di kediaman guanya di kota bintang surgawi. Mungkin karena memakan semut api besi dalam jumlah besar, puluhan ribu kumbang pemakan emas tampaknya hampir bereproduksi. Mereka sudah mulai melahap satu sama lain, sangat mengejutkan Han Li. Adapun kamar batu lainnya, satu menampung satu-satunya laba-laba Bloodjet yang tersisa dari Han Li sementara kamar lain menampung Weeping Soul Beast yang terus-menerus tidur. Ruang terakhir berisi ulat sutra berulir emas yang diperolehnya dari Heaven Void Hall. Meskipun Han Li memiliki mutiara kendali Weeping Soul Beast di tangannya, dia selalu merasa ragu untuk memperbaikinya dan memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Sebaliknya, keterlambatannya dalam memperbaikinya tampaknya tidak terlalu mempengaruhi binatang roh itu. Ketika akuisisi ulat sutra berulir emas oleh Han Li tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka menempati posisi dalam daftar serangga eksotik meski peringkatnya cukup rendah. Meskipun mereka bukan tandingan laba-laba Bloodjet, mereka memiliki evolusi kedua yang jarang diketahui. Dengan waktu yang cukup, mereka mungkin bisa berevolusi menjadi Flame Mirage Ngengat.
Meskipun mereka masih agak lebih lemah daripada kumbang pemakan emas, peringkat 17 dalam daftar serangga eksotis, mereka memiliki kemampuan transformasi bawaan. Sementara kekuatannya luar biasa, deskripsinya cukup kabur. Tampaknya serangga ini jarang terlihat bahkan di zaman kuno. Bahkan jika peringkat tinggi Mirage Flamemoth agak tidak akurat, itu tidak berarti tidak signifikan. Karena itu, terlepas dari tatapan eksentrik tua yang terperangah, dia telah memilih untuk mengumpulkan ulat sutra berulir emas yang berada di ambang kematian. Mereka telah dibuang oleh Wan Tianming tanpa ragu sedikitpun karena ulat sutra berulir emas hampir menghabiskan seluruh ki asal mereka pada saat itu. Setelah mendapatkannya, Han Li terus memberi mereka pil pemeliharaan jiwa dan obat spiritual langka lainnya. Namun, semua ini tampaknya telah dicapai pada saat ini memperpanjang yang tak terelakkan. Dengan berlalunya hari, mereka menjadi semakin kuyu dan Han Li hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka terus menurun. Pada saat itu, sebuah ide tiba-tiba datang kepadanya. Dia langsung tiba di kamar ulat sutra berulir emas dan mengerutkan kening pada apa yang dia lihat melalui penghalang pembatasan mantra. Pada saat itu, ulat sutra hijau tua yang besar tergeletak tak bergerak di tanah seolah-olah mereka sudah mati. Jika bukan karena ki spiritual samar yang dipancarkan dari tubuh mereka, dia akan percaya bahwa mereka sudah mati. Han Li memasuki ruangan tanpa ragu-ragu dan mengitari serangga eksotis sejenak sebelum memilih ulat sutra jantan dan betina dengan roh terkuat di antara mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 manik-manik pelangi dari kotak giok dan memberi makan 1 untuk setiap ulat sutra sebelum meninggalkan ruangan. Pikiran Han Li cukup sederhana. Karena serangga-serangga ini tidak dapat diselamatkan, ia mungkin juga menguji efek obat dari manik-manik pelangi. Dengan reputasi agung dari Heavenman Pill, kekuatan obat mereka seharusnya melampaui keajaiban. Jika manik-manik ini seperti yang dia bayangkan dan benar-benar pil Heavenman, maka dia akan mendapat manfaat bahkan jika ulat sutra berulir emas tidak dapat diselamatkan. Secara alami, jika ulat sutra berulir emas menanggapi manik-manik secara negatif, dia tidak akan lagi memperhatikan manik-manik itu. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk merawat ginseng roh ninikel dengan sangat hati-hati. Akar unik ini sangat penting untuk pembentukan jiwa baru lahirnya nanti. Di tengah kebun obatnya, Han Li membelah sebidang tanah kecil. Setelah meletakkan bendera formasi yang telah dia sempurnakan secara khusus untuk tugas itu, tanah di sekitarnya menjadi lapisan batu emas yang tidak bisa ditembus. Dengan ini, dia akhirnya bisa menempatkan ninikel spirit ginseng ke dalam dengan percaya diri. Adapun inkarnasi roh kelinci putih ginseng, itu masih terperangkap di dalam kotak batu giok. Han Li tidak berniat menyimpannya lama-lama di sana. Lagi pula, itu bisa berdampak negatif pada ginseng roh jika mereka dipisahkan terlalu lama. Han Li kemudian membawa kotak giok berbalut jimat ke taman obat dan meletakkannya di sisi ginseng roh. Setelah merobek jimat dan membuka kotak, seberkas cahaya putih melesat keluar dari kotak dan berputar di sekitar ninikel spirit ginseng sebelum menghilang di dalamnya. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum penuh arti. Tampaknya inkarnasi kelinci putih dipenuhi dengan keraguan karena sudah pernah ditangkap sebelumnya. Itu cukup pemalu. Tapi ketika Han Li melirik tubuh ninikel spirit ginseng, dia mulai merenungkan apakah cairan hijau itu akan memiliki efek ajaib atau tidak. Dia kemudian mengesampingkan pikiran itu untuk sementara waktu. Spirit ginseng tidak akan kemana-mana dan cairan hijau dibutuhkan di tempat lain. Tes ini harus disimpan untuk nanti. Selanjutnya, cairan hijau mungkin sangat meningkatkan kemampuan ginseng roh 9 kal, memungkinkannya untuk melarikan diri dari mantra formasi dan membuatnya diliputi kesedihan. Ini bukan tanaman biasa, tapi tanaman obat surgawi yang legendaris. Itu yang terbaik untuk berhati-hati. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak lagi memperhatikan ginseng roh 9 kal setelah berhasil menahannya. Adapun cairan hijau, Han Li saat ini menggunakan semuanya untuk mematangkan pohon pemeliharaan jiwa, salah satu dari 3 hutan dewa yang terkenal.
Meskipun itu hanya akar kecil, Han Li yakin bahwa dalam beberapa tahun, itu akan tumbuh kembali menjadi pohon 10.000 tahun. Awalnya, Han Li bermaksud mempelajari Heaven Void Cauldron dan melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membukanya. Tetapi dalam prosesnya, dia secara tidak sengaja menemukan tulang rusuk kecil Bon Sage, mengalihkan minatnya untuk saat ini. Karena mampu menahan api asura suci yang menakutkan, itu seharusnya terbukti sangat tidak biasa. Berbaring di tempat tidurnya, dia bermain-main dengan benda putih berkilau di tangannya saat dia dengan penasaran meliriknya. Chapter 519. Seni Yin yang mendalam. Hal pertama yang Han Li sadari tentang tulang rusuk adalah bahwa itu jelas bukan tulang rusuk Sage Bon yang sebenarnya. Bentuknya saat ini hanyalah tipuan yang digunakan iblis tua untuk menipu mata orang lain. Bahkan tanpa menyebutkan bahan aneh yang telah dibuat dari, orang sudah bisa mengatakan itu bukan harta sihir apapun dari ki spiritual samar yang dilepaskannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu adalah barang buatan manusia. Tapi terlepas dari apakah Han Li membenamkannya dengan indera spiritual atau kekuatan spiritual, tulang rusuknya tidak merespon sedikit pun. Han Li mengerutkan alisnya dan segera mengingat bahwa iblis tua telah menginjak jalan hantu iblis. Mungkin item ini membutuhkan Yin Soul Qi untuk mengendalikannya. Meskipun Han Li sendiri tidak memiliki Yin Jiwa Qi, dia memiliki mangkuk jemaat jiwa yang telah dia peroleh sejak lama. Dia telah menghabiskan semua jiwa Yin untuk memperbaiki bonekanya, tetapi mangkuk itu sendiri masih memiliki sejumlah besar Yin Qi. Dia mengeluarkan Soul Congregation Bowl dari kantong rohnya, dan dengan santai menatap mangkuk hitam pekat di tangannya sebelum memancarkan kilatan cahaya biru dari telapak tangannya. Jejak Yin Qi kemudian mengalir ke tubuhnya melalui tangannya. Setelah perlahan mengedarkan Yin Qi ke seluruh tubuhnya, dia menggenggam tulang rusuk dengan tangannya yang lain. Han Li dengan kaku mulai dari tulang rusuk karena dengan cepat diselimuti bola es, Yin Qi hitam. Tulang rusuk akhirnya merespons. Bagian luar tulang rusuk yang awalnya putih tanpa cacat mulai berubah menjadi hitam. Menyerap Yin Qi yang mengelilinginya, berubah menjadi setengah putih dan setengah hitam. Han Li tidak terlalu terkejut dengan transformasi ini. Dia hanya mengangkat alisnya saat melihatnya. Setelah memejamkan mata sambil berpikir, Han Li duduk di tempat tidurnya, tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dari tangan yang memegang Soul Congregation Bowl. Pada saat yang sama, ratapan hantu terdengar samar dari tangannya yang lain, mengumpulkan awan Yin Qi yang lebih gelap di sekitar tulang rusuknya. Tulang rusuk dengan liar melahap Yin Qi tanpa menahan diri sedikit pun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, tulang rusuk akhirnya menjadi hitam pekat. Tulang itu tiba-tiba mulai mengeluarkan dengungan bernada rendah dan memancarkan sinar cahaya hitam pekat, memenuhi ruangan dengan aura aneh dan menakutkan. Han Li ragu-ragu menyingkirkan Soul Congregation Bowl dan mengendurkan cengkeramannya pada tulang, membiarkannya melayang dari tangannya. Yin Qi yang mengelilingi tulang itu kemudian dibubarkan oleh kejutan pancaran hitam yang tiba-tiba dipancarkan. Tatapan Han Li terus berkedip saat dia menyaksikan adegan aneh itu. Terlepas dari dengungan bernada rendah yang terus-menerus dan kedipan cahaya, tulang hitam tidak lagi menunjukkan perubahan lain. Setelah beberapa saat, ekspresi Han Li bergerak, dan dia tiba-tiba memberi isyarat ke arah itu. Astaga! Tulang itu terbang ke genggamannya. Setelah melihatnya lagi, dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Kali ini, indera spiritualnya tidak lagi terhalang, memungkinkan dia untuk dengan mudah memasuki tulang rusuk. Akibatnya, cahaya hitam melintas di depan matanya, mengungkapkan aliran karakter dan gambar kuno yang besar ke dalam pikirannya. Slip batu giok, Han Li bergumam dengan ekspresi kaget. Tulangnya adalah semacam slip batu giok yang unik, sesuatu yang dia tebak sebelumnya. Setelah menahan kegembiraan di hatinya, dia mulai dengan sungguh-sungguh menganalisis kata-kata di dalamnya. Seni Yin yang mendalam,
Hanli membaca bagian pertama dari kata-kata dan menemukan mereka sangat akrab. Dia yakin bahwa dia telah membacanya sebelumnya. Meskipun dia tidak secara pribadi mengembangkan seni kultivasi Devilis Dao yang terkenal ini, avatarnya, jiwa bengkok, telah menyempurnakan turunannya, cahaya darah surgawi. Setelah membacanya, Hanli sampai pada kesimpulan bahwa meskipun seni kultivasi memiliki banyak perbedaan kecil, secara keseluruhan mereka sebagian besar sama. Slip giok tulang rusuk sebenarnya berisi apa yang disebut kitab suci Yin yang mendalam. Sejujurnya, Hanli agak kecewa. Karena dia sudah mengembangkan seni pedang Azure Essence, dia tidak akan dengan bodohnya meninggalkan mereka untuk berkultivasi kembali dengan teknik ini bahkan jika itu memang memiliki kekuatan yang sombong. Namun, dia tidak segera menarik indera spiritualnya dari kitab suci Yin yang mendalam. Teknik rahasia Devil Dao yang terkandung di babak kedua adalah sesuatu yang mungkin bisa dia kembangkan. Segera setelah Hanli membaca setiap teknik rahasia yang sulit dipercaya, kekecewaan awalnya berubah menjadi kejutan, kemudian sedikit kesungguhan, dan akhirnya, kegembiraan. Teknik rahasianya sangat kuat dan benar-benar tak terbayangkan. Dia yakin bahwa begitu dia mengolah lapisan ke-9 seni pedang Azure Essence dan teknik rahasia yang sesuai dari kitab suci Yin yang mendalam, dia akan dapat melarikan diri dari setiap pembudidaya Nascent Soul yang melintasi jalannya. Dia tidak akan lagi ditakdirkan untuk menerima kematian tanpa daya jika dia menemukan salah satu dari Nascent Soul Eccentrics itu. Di antara teknik rahasia ini adalah Heaven White Corpse Sapphire milik Zenith Yin. Adapun Heaven White Demon Corpse, mereka hanyalah mayat yang disempurnakan yang kebetulan diproduksi dalam proses pemurnian Corpse Sapphire. Sayangnya, teknik rahasia ini membutuhkan seni Yin yang mendalam sebagai basis kultivasi dan membutuhkan kultivasi pada tahap Nascent Soul atau lebih tinggi. Kalau tidak, dia pasti akan berusaha memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan ganas dari Heaven White Corpse Sapphire. Tetapi bahkan sekuat itu, kelemahan dari Heaven White Corpse Sapphire dibuat jelas dari nyanyian kultivasinya. Ketika Hanli melihat ini, dia dengan dingin tertawa. Jika Zenith Yin mencoba menggunakan Heaven White Corpse Sapphire untuk menghadapinya di masa depan, Hanli pasti akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Setelah memeriksanya lebih lama, Hanli dapat menemukan 3 teknik rahasia yang dia pikir dapat disempurnakan oleh seorang pembudidaya formasi inti. Dia kemudian memasukkannya ke dalam ingatan sampai dia bisa menemukan waktu untuk mengolahnya. Hanli dengan hati-hati menyingkirkan tulang rusuk kecil itu. Seiring dengan perasaan puas yang besar dari apa yang telah diperolehnya, dia bisa merasakan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat itulah Hanli mengingat apa yang awalnya dia rencanakan. Tangan Hanli menggenggam kantong penyimpanan berisi Heaven Void Cauldron dengan rasa ingin tahunya sekali lagi menyala. Dia langsung berdiri dari tempat tidurnya dan langsung menuju ke ruang tersembunyi di kediaman guanya. Jika dia entah bagaimana bisa membuka Heaven Void Cauldron, dia bisa mendapatkan banyak harta kuno, belum lagi pil Heavenman. Dia akan dapat secara substansial meningkatkan kekuatannya. Dengan pemikiran itu, Hanli memulai rutinitas di mana dia akan mengamati ulat sutra berulir emas setiap hari sebelum menghabiskan sisa hari itu untuk mempelajari kuali Heaven Void. Selain itu, dia kadang-kadang menelusuri segala macam slip batu giok kuno dalam upaya untuk menemukan petunjuk tentang cara membuka kuali. Sayangnya, setelah setengah bulan berlalu, Hanli telah kehabisan semua metode yang bisa dia pikirkan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Heaven Void Cauldron, harta rahasia peringkat 1 di Laut Bintang Terserak, tidak mampu dibuka oleh pembudidaya formasi inti belaka seperti dirinya. Kuali itu benar-benar mengesankan. Baik itu panas, air, atau salah satu dari banyak harta yang digunakan Hanli, tidak ada yang bisa meninggalkan begitu banyak jejak di kuali. Bahkan serangan dari Divine Devil Burn Lightning-nya yang baru saja dipulihkan tidak mampu menggores Heaven Void Cauldron. Adapun metode tidak konvensional lainnya untuk membuka Heaven Void Cauldron, Hanli telah mencoba masing-masing dari mereka hanya menemui kegagalan.
Pada akhirnya, Hanli hanya bisa menempatkan Heaven Void Cauldron kembali ke kantong penyimpanannya dan membiarkan masalahnya. Adapun kecurigaan Hanli bahwa Heaven Void Cauldron bisa dibuka dengan Celestial Ice Pearl, dia tidak berani mengujinya. Api es surgawi adalah eksistensi yang mengilhami ketakutan bahkan di para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dia pada dasarnya tidak memiliki pemikiran untuk mencoba memperbaiki dan mengendalikan mutiara sampai dia mencapai tahap Nascent Soul atau mungkin formasi inti yang terlambat. Hanli masih bisa mengenali batasannya sendiri. Selama setengah bulan itu, dua ulat sutra berulir emas yang memakan manik-manik pelangi tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Mereka tetap sepenuhnya sama seolah-olah manik-manik itu tidak memiliki kualitas obat sama sekali. Adapun puluhan ribu kumbang pemakan emas yang dibawa kembali oleh Hanli dari Heaven Void Hall, mereka sudah mulai mengkanibal satu sama lain secara massal dan hampir bertelur, sangat menyenangkan Hanli. Saat ini, masalah Hanli berikutnya adalah melunakkan 72 pedang penghangat awan bambu miliknya. Dia juga tidak berencana untuk membiarkan kristal halus yang dia peroleh di Path of Molten Rock sia-sia. Dia ingin melunakkan jejak kristal ke masing-masing pedang terbangnya. Meskipun dia tidak akan berani menyatakan pedang penghangat awan bambunya sebagai tidak bisa dihancurkan setelah dimasukkannya kristal halus, jumlah item yang dapat merusaknya di dunia ini akan sangat sedikit. Itu akan terbukti cukup menguntungkan dalam pertempuran masa depannya melawan pembudidaya kelas tinggi. Namun, memproses kristal adalah proses yang sangat melelahkan. Karena item itu sendiri adalah material yang luar biasa, Hanli memperhitungkan bahwa kristal tersebut akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk disempurnakan dengan bantuan mantra formasi. Tetapi jika dia kehabisan kekuatan sihir di tengah jalan dan mengganggu prosedurnya, kristal itu akan hancur total. Ini bukan masalah bercanda. Awalnya, dia tidak akan berani melakukan upaya dengan budidaya formasi inti awal yang sangat sedikit, bahkan dengan bantuan obat-obatan spiritual. Namun, dia sekarang memiliki susu roh segudang tahun. Meskipun dia telah menggunakan sebagian darinya saat terburu-buru ke kota bintang surgawi, dia masih memiliki lebih dari cukup untuk memproses kristal. Karena dia akan menghadapi bahaya yang tidak sedikit di laut terdekat, sangat penting bagi Hanli untuk melunakkan pedang terbangnya sehingga dia dapat menahan bahaya apapun yang dia temui. Chapter 520. Kesengsaraan Metamorfosis. Secara alami, Hanli telah membangun ruang pemurnian alat di kediaman gua barunya. Setelah meletakkan batasan penyembunyian lain, dia membawa kristal halus dan susu roh segudang tahun ke dalam formasi sebelum menutup pintu kamar dengan rapat. Operasi lain di kediaman gua diurus dengan lancar oleh boneka kera besar yang dia tinggalkan di luar sementara dia tetap mengasingkan diri. Setahun diam-diam berlalu dengan cara ini sebelum suatu hari, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa peringatan sedikit pun, gemuruh besar tiba-tiba bergema di seluruh kediaman gua, disertai dengan gempa bumi yang terus-menerus. Selain itu, gulungan samar guntur yang keras bisa terdengar dari luar. Gulungan guntur semakin keras seolah-olah seluruh pulau diselimuti badai dahsyat. Dengan bunyi gedebuk teredam, pintu ruang pemurnian alat terbuka. Hanli melompat keluar dari ruangan dengan ekspresi dingin, kebingungan terlihat jelas di matanya. Setelah mendengar gemuruh besar di luar kediaman guanya, dia tiba-tiba menepukkan tangannya ke kantong roh di pinggangnya, menyebabkan seberkas cahaya kuning muncul. Itu berputar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Itu adalah bendera formasi berwarna kuning pucat, sepanjang 1 meter dengan beberapa karakter jimat yang dibordir di atasnya. Tanpa banyak berpikir, Hanli meludahkan awan ki biru ke bendera, menyebabkan bendera itu bersinar dengan cahaya kuning. Saat kilatan dingin berkedip dari mata Hanli, bendera itu melesat ke bumi dengan jentikan pergelangan tangannya. Bendera formasi digali ke bumi dalam sekejap mata dan menghilang dari pandangan. Dengan mantra teredam dari berbagai nada meninggalkan mulut Hanli, pemandangan menakjubkan lainnya terjadi. Saat Hanli melanjutkan mantranya,
tanah dan dinding mulai bersinar dengan cahaya keemasan seolah-olah mereka terdiri dari emas mentah. Pada saat yang sama, guntur yang gemetar dan menakutkan tiba-tiba berhenti, memulihkan semuanya kembali normal. Ketika Hanli melihat ini, ekspresinya santai. Namun, kebingungan di matanya belum hilang. Dia kemudian terbang keluar dari kediaman guanya dalam seberkas cahaya biru menuju langit. Sesaat kemudian, Hanli mengambang di atas pulau kecil itu. Meskipun diselimuti oleh penghalang kabut, pandangannya tidak terhalang sama sekali karena kabut itu adalah hasil dari mantra formasinya sendiri. Adegan di depannya menyebabkan ekspresinya berubah beberapa kali. Berkat mantra formasi yang dia tempatkan di pegunungan dan tempat tinggal guanya, mereka sebagian besar tidak terluka. Namun, area di luar mantra formasi masih mengerang karena getaran yang berkelanjutan. Tidak hanya bukit-bukit dan massa tanah tinggi lainnya yang pecah menjadi debu dengan retakan besar mulai muncul di seluruh pulau, tetapi tumbuh-tumbuhan telah terlipat ke bumi karena gempa yang hebat juga. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat Hanli bingung. Ada juga gelombang badai yang tiba-tiba melonjak di sekitar pulau. Gelombang setinggi 400 meter terus-menerus menghantam pulau itu dan menyapu bumi, mengubah hampir setengah pulau menjadi danau dan rawa-rawa. Melewati kabut lautan luas ke arah ombak besar, ada geraman mengerikan yang dimasukkan di antara gulungan guntur seolah-olah binatang buas sedang meronta-ronta dengan marah. Setiap aumannya segera diikuti oleh guntur dan gelombang besar. Melihat ke arah ombak besar, Hanli berpikir, mungkinkah binatang iblis tingkat tinggi membuat kekacauan di dekatnya? Dari adegan yang menghancurkan bumi, sudah pasti itu adalah binatang iblis yang memiliki tubuh besar. Dengan pemikiran itu, rasa ingin tahu Hanli pun meningkat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sesaat, dia menyelimuti dirinya dalam cahaya biru dan terbang langsung ke kabut menuju arah auman. Karena takut terlihat, Hanli menahan kinya dan meredupkan pancaran auranya hingga tidak terlihat lagi. Dalam sekejap, tidak ada lagi jejaknya. Setelah terbang ke kabut laut, Hanli berhasil menemukan tujuannya dengan sekali pandang. Di dekatnya, ada binatang iblis besar yang meronta-ronta. Meskipun dia sudah mengantisipasi ini, Hanli menarik napas ketakutan karena ukurannya. Raksasa ini adalah binatang iblis tipe kura-kura pertama yang pernah dilihatnya. Tubuhnya membentang sekitar 3 km di daerah itu dan seolah-olah ada gunung besar yang mengambang di lautan. Cangkangnya hitam pekat dan memiliki kaki besar seperti pilar. Itu juga memiliki ekor perak sepanjang 300 meter yang terus-menerus menyapu laut terdekat. Dengan kepala naga banjir biru, kura-kura meraung ke arah langit. Dengan setiap aumannya, ombak besar dan angin putih iblis menyebar keluar dari tubuhnya, benar-benar menyelimuti laut dalam ledakannya yang berkelanjutan. Tapi yang paling mengejutkan Hanli bukanlah ini, melainkan awan hitam pekat yang diraung kura-kura pada jarak puluhan ribu mil di langit. Baut petir yang tumpang tindih dan padat menghantam dari langit hitam untuk membentuk jaring petir yang menakutkan di sekitar kura-kura iblis, terus-menerus menyerangnya. Kura-kura mengandalkan ombak besar dan angin iblis untuk secara paksa memblokir sambaran petir surgawi. Meskipun berhasil tetap tidak terluka, itu menjadi semakin ganas saat rentetan terus berlanjut, secara bertahap mengubah mata hijau zamrudnya menjadi merah. Kesengsaraan metamorfosis. Hanli bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Dia berkedip kaget. Kesengsaraan metamorfosis adalah kesengsaraan petir surgawi yang dialami semua binatang iblis ketika mereka naik dari kelas 7 ke kelas 8. Setelah mengalami kesengsaraan ini, binatang iblis akan dapat melepaskan bentuk binatangnya dan berubah menjadi bentuk yang lebih mirip manusia. Dan ketika kultivasi mereka tumbuh lebih dalam, demikian pula intensitas transformasi mereka. Dikatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai kelas 10, mereka benar-benar tidak dapat dibedakan dari manusia. Meskipun Hanli telah menemukan informasi ini berkali-kali di selip batu giok, dia sekarang menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia harus menganggap dirinya beruntung atau tidak beruntung.
Penampilannya bisa dianggap beruntung karena menjawab keraguan Han Li tentang apakah binatang iblis kelas 8 tinggal di dekat pulau kedalaman menakjubkan atau tidak. Ini memberinya harapan untuk menemukan Tousan Leaves Dew nanti. Sayangnya, setelah kesengsaraannya, binatang iblis itu kemungkinan akan mendirikan sarangnya di air terdekat. Han Li tidak tertarik menjadi tetangga dengan binatang iblis kelas 8. Ini mungkin binatang iblis kelas 8 yang baru saja naik, tapi masih akan cukup sulit bagi Han Li untuk menghindari perhatiannya. Itu masih tidak dapat menemukan tempat tinggal guanya sementara itu adalah binatang iblis kelas 7. Tetapi setelah mencapai kelas 8, indera spiritualnya yang diperkuat akan menimbulkan masalah. Mungkin suatu hari, kura-kura iblis akan tiba di kediaman guanya. Ketika datang untuk menegakkan wilayah mereka sendiri, binatang iblis kelas tinggi tidak benar-benar dikenal lunak. Mungkinkah saya harus membuang kediaman gua saya setelah baru saja mendirikannya? Han Li dengan bingung berpikir. Pedang terbang yang ada di tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Pada saat dia dipaksa keluar dari pengasingan, dia sudah selesai membuat 72 pedang penghangat awan bambu dengan kristal halus. Jauh lebih sulit untuk memproses kristal halus daripada yang dia perkirakan. Perkiraan aslinya setengah tahun sebenarnya telah membentang menjadi hampir 1 tahun penuh. Setelah itu selesai, Han Li memutuskan untuk mengambil keuntungan dari pengasingan yang berkelanjutan untuk secara khusus meredam pedang terbangnya. Jika bukan karena gangguan dari binatang iblis, dia mungkin akan menghabiskan beberapa bulan lagi di pengasingan. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan mendadak sementara origin Qi-nya masih sangat rusak setelah menyelesaikan kesusahannya. Jika saya bisa membunuhnya, itu akan menjadi penyebab kegembiraan, tetapi jika saya gagal, saya harus meninggalkan pulau itu. Dengan pemikiran itu, hati Han Li menjadi tegang. Tapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya menolak gagasan itu. Bahkan ketika sangat lemah, dia masih tidak akan terbukti menjadi lawan dari binatang iblis kelas 8. Han Li tidak tahu persis seberapa kuat binatang iblis kelas 8 itu, tapi dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan yang menghancurkan bumi dari kemampuan surgawi para pembudidaya Naschen Soul. Dengan bahaya yang begitu besar, akan lebih baik untuk berkemas dan pergi. Sayangnya, kumbang pemakan emasnya sedang bertelur. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia membawanya ke dalam kantong penyimpanannya, tapi dia tidak punya banyak pilihan. Han Li menyaksikan kilatan petir di tubuh kura-kura besar itu dan menghela nafas sebelum kembali ke kediaman guanya. Han Li tidak ingin menunggu binatang iblis itu menyelesaikan kesengsaraannya dan menemukannya bersembunyi. Itu akan benar-benar bencana. Tapi tepat ketika Han Li berbalik, serangkaian peluit tajam datang dari seberang cakrawala, disertai dengan kedipan cahaya keemasan. Kemudian dari cakrawala yang berlawanan, desahan angin yang merdu menyebar ke seluruh langit, memberi jalan bagi seberkas cahaya merah yang terbang. Ketika Han Li melihat ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Tapi sebelum dia bisa menjawab, gangguan besar di laut muncul dari dekat kura-kura besar itu. Beberapa puluh pilar api tebal keluar dari laut, dan air laut mulai naik dengan cepat seolah-olah sesuatu yang besar muncul dari laut. Han Li sangat terkejut dengan ini dan buru-buru menembak untuk menyembunyikan dirinya sebelum menonton adegan itu dengan takjub. Dengan kilatan cahaya biru, seekor binatang merah besar muncul dari ombak yang terbelah. Setelah menampakkan dirinya, ia melepaskan suara meringkik seperti kuda dengan volume yang mengerikan, membuat telinga Han Li berdengung. Tertegun, Han Li hampir jatuh dari langit. Dia buru-buru melepaskan kekuatan sihir untuk menstabilkan dirinya. Saat dia dengan cepat mengedarkan seni pengembangan hebatnya ke seluruh tubuhnya, Han Li menatap binatang iblis aneh itu dengan wajah pucat penuh kekaguman. Bersambung ke chapter 521. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.